Bukannya gue lagi ujian nasional. Gue dipindah kemana nih? Terdeteksi inang transmigrasi ke panduan gadis miskin. Sistem penjahat takdir telah diaktifkan. Inang bisa mengubah nasib anak keberuntungan untuk mendapatkan poin takdir. Panduan gadis miskin. Bukannya ini novel Mariswe bodoh yang baru gue baca. Siapa anak keberuntungan itu? Poin takdir ini apa? Tokoh utama novel adalah anak keberuntungan. Poin takdir bisa ditukar dengan item dan atribut. Bak Lin Man, aku tidak akan bertunangan denganmu. Lupakan saja niatmu itu. Lin Man, gue jadi antagonis jahat. Berarti yang di depan ini pemeran pria kedua, Mas Beichen. Anna, ini suara Lin Man, tapi dia nggak buka mulut. Jadi, kamu mau batalin pertunangan? Wah, gue setuju tunangan sama bucin kayak kamu. Apa gue bosan hidup? Apa gue bisa dengar suara hatinya? Terus kenapa gue Beichen, dibilang bucin? Mbak Lin Man, kamu benar-benar sudah pikirkan ini? Sudah gue pikirkan. Ayo buruan batalin pertunangannya. Apa? Transmigrasi jadi putri orang kaya. Terus bisa batalin tunangan sama cowok bucin pecundang. Benar-benar untung besar. Wih, gue menang banyak. Tapi ya, Mas Beichen ini emang ganteng parah. Tapi akhirnya malah donorin kornea mata dan aset. Tuh buat si cewek munafik itu. Benar-benar raja bucin. Emang dasar bucin gak ada obatnya. Sayang banget padahal mukanya cakep. Cowok lemah, raja bucin. Oke. Lin Man, berani banget ya kamu. Mas Beichen, dulu gue emang suka sama lo. Tapi sekarang gue sudah sadar. Mending kita jadi teman biasa saja. Poin takdir, gue udah jadi anak miliarder. Buat apa lagi barang gituan? Santai, pokoknya harus hidup santai. Cepetan batalin tunangannya. Sana jadi cowok bucin yang perhatian. Gue mau keliling dunia jadi sosialita. Kita berdua bakal punya masa depan indah. Lin Man ini sudah gila ya. Gue pewaris hebat keluarga gue bakal jadi bucin. Sampai kasih kornea mata dan semua harta. Jangan bercanda deh. Beichen, Man. Dengar-dengar kalian mau batalin pertunangan. Sekarang perusahaan, kita lagi kerja sama erat kalau berita batalnya pertunangan ini tersebar. Harga saham pasti bakal kena dampaknya. Pa, Ma, saham turun itu cuma sementara. Karena Gu Beichen gak punya perasaan sama aku gak mungkin maksa dia, kan? Kok mereka berdua kesini? Gak bisa, aku harus cegah mereka. Pertunangan ini pokoknya harus batal. Hidup santai ala anak orang kaya baru aja dimulai. Gak mau terjebak drama cinta gak jelas kayak gini. Sepertinya aku beneran bisa dengar suara hati Lin Man. Kok dia kayak jadi orang yang beda ya? Padahal dulu dia ngejar-ngejar terus sampai bikin risih. Sekarang malah pengen banget buang aku. Tante, bukannya sekarang zamannya bebas milih pasangan. Aku cuma mau tanya pendapat Man. Kalau dia nggak keberatan, aku setuju tunangan. Sayang Mas, lu apa-apaan sih? Kenapa malah setuju tunangan? Lu emang ganteng sih, tapi gue beneran gak mau tunangan sama lu. Ikutin skenarionya dong. Harusnya gue jadi budak cintamu. Woi. Baguslah, kamu kan tahu sendiri dari kecil orang yang paling Man suka itu kamu. Kecuali kalau dia kesurupan, nggak mungkin dia mau batalin pertunangan ini. Karena nggak jadi batal kami pergi dulu ya kalian yang muda-muda lanjut ngobrol aja ya. Papa bener-bener ya gimana caranya gue nolak? Gila ya, Gu Beichen ini sakit apa gimana sih? Kenapa harus terus-terusan nempel sama gue? Jadi seumur hidup gue gak bakal bisa lepas dari si bucin ini. Apa? Mau batalin dan hidup santai, gak akan kubiarkan. Dari kecil udah bikin gue muak. Sekarang gantian gue yang bakal bikin lu muak. Gu Beichen, lu salah minum obat ya hari ini. Lu yang salah minum obat. Terus kenapa lu gak setuju batalin tunangannya? Bukannya dulu lu ngebet banget mau batalin dan putus hubungan sama... Itu kan dulu. Sekarang gue nyesel. Emang gak boleh? Mas, lu jangan-jangan naksir gue ya? Gak mungkin lah. Kalau gitu kita batalin gak mau, hah? Oh, Wang Wen sama Zhang Mo, kalian ngapain kesini? Beichen, sebagai sahabat, gue dukung lu batalin pertunangan. Kak Beichen, cinta kamu harus kamu yang atur sendiri. Nggak ada yang boleh maksa hidupmu. Baguslah, ada pemeran utama wanita dan pria. Gue selamat. Pemeran utama pria dan wanita. Apa-apaan ini? Lin Man gak buka mulut kan? Kok gue bisa dengar suaranya? Wang Wen, ini urusan pribadiku. Kamu nggak perlu ikut campur. Apa-apaan nih? Kenapa Gu Beichen kelihatan jijik sama gue? Padahal sebelumnya dia sudah mulai suka. Gu Beichen, Wen itu demi kebaikanmu. Kok kamu tegang ngomong gitu ke dia? Kak Zhang Mo, sudahlah, jangan bicara lagi. Karena Kak Beichen gak suka aku lancang. Aku pergi saja. Nah, bau-bau green tea banget nih. Bikin cowok-cowok kayak polos ini bertekuk lutut. Tolonglah, Ratu Green Tea. Cepetan ngoceh biar Gu Beichen mantap batalin tunangan. Gue beneran gak mau tunangan. Ayo, mulai aktingmu. Apa-apaan sih?
Kok gue dengar suara Lin Man Man lagi? Apa gue lagi halusinasi? Kalau nggak salah tebak, habis ini Wang Wen bakal bilang, walau ini bikin Beijing benci aku, tapi aku harus bilang, kamu nggak boleh korbankan kebahagiaanmu demi kepentingan keluarga. Kamu itu individu yang bebas, kamu berhak mengejar cintamu sendiri. Emang gue hebat. Bisa nebak apa yang bakal diomongin si Ratu Green Tea itu? Kerja bagus. Habis ini Gu Beijing pasti terharu banget. Ayo, nangis yang kenceng, buruan. Jangan kasihani gue, batalin aja tunangannya. Ada apa ini? Kok Lin Man Man bisa tahu apa yang bakal diomongin Wang Wen? Apa beneran kayak yang dia bilang? Wang Wen itu cewek, Green Tea. Semua ini cuma aktingnya saja. Tadi gue masih agak nggak percaya, tapi sekarang gue yakin Lin Man Man. Ternyata lu cewek yang menarik juga. Nggak masuk akal. Kalau ikut alur naskah asli, si Raja Green Tea selesai ngoceh, Gu Beijing bakal nangis. Terus dia bakal cinta mati sama si Raja Green Tea. Gu Beijing bakal nangis. Dari kecil gue nggak pernah lihat si muka datar ini nangis. Mulut Lin Man Man ini pedas banget. Jangan marah, jangan marah. Marah cuma bikin musuh senang. Mbak Man Man, apa yang bakal aku omongin mungkin gak enak didengar. Siapa bilang gue gak mau dengar? Gue malah seneng banget. Cepetan, cepat maki-maki gue. Biar gue bisa batalin pertunangan ini dengan alasan jelas. Nah, ini dia rasanya. Tekanan moral. Bener banget, ayo cepetan ambil kesempatannya. Aneh banget. Bukannya Lin Man Man cinta mati sama Beijing? Kenapa rasanya dia ngebet banget pengen batalin pertunangan? Mbak Man Man, aku tahu dari kecil kamu selalu suka sama Mas Beijing. Tapi apa kamu pernah mikirin perasaan dia? Cinta sejati itu bukan memiliki, tapi mengikhlaskan. Gue rasa lu bener. Gue. Urusan gue emangnya perlu lu ceramahin. Siapa bilang aku nggak suka sama Man Man? Lagi pula, ini rumah Man Man. Silakan pergi. Kok ada yang gak beres ya? Apa Gu Beijing beneran suka sama Lin Man Man? Padahal dia akan target dompet gue. Gak boleh biarin dia lepas gitu aja. Tunggu. Kedengeran lagi? Apa jangan-jangan karena aku mulai suka sama dia? Makanya aku jadi berhalusinasi. Nggak bisa. Mending pergi dulu buat tenangin diri. Wen-Wen lebih baik hancurin 10 kuil daripada rusak satu pernikahan. Karena Gu Beijing sudah mantap mau tunangan. Ayo kita pergi. Tapi... Bentar dulu. Mbak, kok lu malah pergi? Ngomong lagi dong. Gu Beijing, kamu gila ya? Bukannya kamu itu cowok bucin yang penurut. Ngomong apa kamu? Cepetan batalin pertunangannya. Gue mohon kalian serius dikit dong pacarannya. Jangan bawa-bawa gue. Oke? Mau batalin pertunangan. Sudah tanya pendapatku belum? Kamu pikir aku barang murahan? Bisa dikejar sesuka hati, dibuang sesuka hati. Gak seharusnya begini. Kenapa rasanya perkembangan masalah ini agak melenceng dari Kenapa Gu Beijing gak mau batalin tunangan? Terdeteksi inang memengaruhi takdir anak langit sedang menghitung poin takdir. Notifikasi sistem. Terdeteksi Gu Beijing benci Wang Wen dan tolak batal tunangan. Terdeteksi menang Wang Wen hancur inang. Dapat 100 poin takdir inang. Dapat 100 inang. Dapat 50 poin takdir. Penghitungan poin takdir selesai inang. Dapat 250 poin takdir. Hahaha. bahkan sistem sialan ini pun ngetawain gue. Bilang gue bego. Ya. Sistem ini adalah sistem tanpa kesadaran. Tidak akan melakukan tindakan mengejek. Poin takdir ini gunanya apa? Setiap 100 poin bisa dari kolam hadiah mengundi barang acak. Oke, undi 2 kali deh. Selamat, Inang dapat uang tunai. Aku juga selamat. Inang dapat 1 buah afinitas. Buah afinitas telah digunakan 1 orang acak nambah 99 poin afinitas ke pemeran utama. 1 juta. Kalau di kehidupan lalu gue bakal senang. Sekarang harga sepatu mewah gue lebih dari itu. Setelah Inang dapat poin takdir tertentu bisa buka fitur kembali ke dunia asal hadiah sistem bisa dibawa pulang juga. Bisa balik? Kalau gitu hadiahnya menggiurkan banget, tapi kok buah afinitas gue malah kepake? Dipakai buat siapa? Target acak Inang tidak bisa mengetahui. Sistem sialan. Terus kalau gue mati gimana? Jika Inang mati tubuh di dunia nyata juga akan mati. Wajah cantik ini, kecerdasan ini emang dasar antagonis lisik yang cuma modal gada, tapi nggak punya otak. Tapi kok tingkat keramahannya masih minus sih? Takdir asli Inang adalah antagonis wanita tingkat keramahan bawaan adalah minus 99. Selain kerabat, cuma bisa narik afinitas sesama orang jahat. Mau ngerjain gue ya? Dengan keramahan segini, gue bakal jomblo seumur hidup ya? Ya udah kalau harus sendiri. Daripada terjebak pusaran cinta sialan ini sampai bikin keluarga hancur, gue harus santai aja. Pertunangan ini harus batal pertama. Gak boleh cari masalah sama Wang Wen, si tokoh utama. Perempuan ini berasal dari keluarga tersembunyi kedua. Cowok tokoh utama jangan disentuh, semuanya bucina. Ketiga jadi orang baik, kalau gak, geng tokoh utama bakal cari gara-gara. Wen-Wen, kamu sudah sampai. Naiflah. Makasih ya, Kak Zhang Mo. Mau mampir dulu ke atas? Gak usah, aku masih ada urusan. Kenapa sikap Zhang Mo aneh sekali? Biasanya dia harus naik ke atas dan mampir dulu baru mau pergi. Ya sudah, Kak Zhang mau lanjut saja urusannya. Kenapa sejak dari rumah Lin Man Man, semuanya jadi terasa berbeda? Gu Beijing begitu. Sekarang Zhang Mo juga begitu. Semua perubahan ini pasti gara-gara si jalang Lin Man Man itu.
Nggak bisa, pengganggu ini harus disingkirkan supaya aku bisa menikah dengan orang kaya dan mencapai puncak kehidupan. Nem, apa Wen-Wen menyisakan ini untukku? Pas banget aku lagi lapar. Seingatku dari dulu, aku benci sekali pada Lin Man Man. Kenapa sekarang malah jadi merasa suka? Ditambah lagi, aku bisa dengar suara hatinya. Gak mungkin kan aku beneran suka dia. Mustahil yang aku suka itu Wen. Ya Tuhan, apa yang barusan aku lakukan? Beraninya aku menolak ajakan Wen-Wen. Tiap hari cuma tahu nonton TV saja. Adikmu ditindas orang pun kamu nggak tahu. Siapa yang nindas kamu? Ngomong sama pembawa siang sepertimu nggak ada gunanya. Kalau bukan karena kamu menyebabkan kematian orang tua kita, apa hidupku bakal semenderita ini? Nanti aku akan menebus semuanya padamu. Pakai apa kamu mau menebusnya? Sudahlah. Putri keluarga Lin menindasku. Emangnya apa yang bisa kamu lakukan? Dasar nggak guna. Aku akan cari cara buat bantu kamu. Jangan pikir aku bakal maafin kamu begitu saja. Wang Shu itu jenius yang mewarisi seluruh ilmu keluarga Wang kami. Lin Man Man, lihat saja gimana matinya kamu nanti. Lihat apa yang bakal. Begini ya aura antagonis wanita. Pas baca novel sih biasa aja. Pas ngerasain langsung ternyata seru juga. Cowok Kak Man Man bukan level lu buat dideketin. Ini peringatan. Kalau ada lain kali, nggak bakal semudah ini. Lu cari mati ya? Urusin tuh cewek lu. Jangan maruk, udah punya satu masih lirik yang lain. Kak Jangmo, sudahlah. Ini demi kebahagiaan Kak Man Man seumur hidup. Wajar aja kalau dia marah dan balas dendam ke aku. Lin Man Man gak nyangka gue lu orangnya kayak gini. Gue yang nyuruh Gu Beichen batalin pertunangannya. Kalau ada masalah, hadapin gue. Jangan susahin Wen-Wen. Gue sama Zhao Lingling gak kenal deket. Gak tahu deh lu ngomong apa. Katanya gak kenal deket sama Zhao Lingling. Terus ngapain dia belain lu? Gak mungkin kan dia kurang kerjaan? Anna. Kenapa pas lihat Lin Man Man bela diri gitu, gue malah ngerasa agak kasihan ya? Bukan. Kok malah jadi gue yang kena? Kapan gue marahnya? Nyuruh Gu Beichen batalin tunangan sama gue. Gue malah seneng banget tahu. Terus Zhao Lingling ini bukannya teman kecilnya Wang Wen? Lagi main drama ngerjain gue ya? Kok gue bisa dengar? Apa ini kekuatan super gue? Tapi masa kekuatannya dengar suara hati Lin Man Man? Nggak masuk akal banget. Wang Wen sama Zhao Lingling itu teman kecil. Terus sandiwara ini maksudnya apa? Mau lu percaya atau enggak, terserah lu aja. Pokoknya gue udah ngomong semuanya. Jangan ganggu gue. Gue nggak minat urusan sama kalian. Kalau Gu Beichen itu rajanya bucin, si Zhang Mo ini raja diselingkuhin. Meskipun dia pemeran utama pria, tapi Wang Wen udah sering banget selingkuh di belakangnya. Kalau nggak salah ingat, ciuman pertama Wang Wen buat si idola kampus. Cuhai, pelukan pertamanya malah buat Gu Beichen. Bahkan pas nikah sama Zhang Mo, demi makasih ke Gu Beichen yang donorin kornea mata. Dia kasih malam pertamanya ke Gu Beichen pas Zhang Mo mabuk. Ngakak banget. Zhang Mo ini ngakunya jago soal cinta, ternyata cuma si bodoh yang dikibulin cewek bermuka dua. Kau, siapa yang lu bilang raja diselingkuhin? Bukan, menikah. Apa Lin Man Man punya kemampuan ngeramal masa depan? Mas Chang mau gue anggap lu saudara, tapi lu gangguin tunangan gue, Ci. Sekarang emang tunangan lu tapi nanti belum tentu, kan? Chang Mo, apa maksud lu? Bukan gitu kok, gue tiba-tiba ngomong gitu. Apa gue beneran suka Lin Man Man? Nggak masuk akal, kan? Cih, bukannya lu terus-terusan minta batal tunangan. Sekarang sok jadi CEO bucin. Jijik deh. Apa nih? Apa Gu Beichen kesurupan? Kok tiba-tiba jagain gue sih? Bukannya ini jatahnya Wang Wen? Bisa jauh-jauh nggak? Sayangku sana jagain adik Wang Wen lu. Ya Tuhan, jangan canda dong, gue cuma mau cantik sendirian. Kok malah jadi begini sih? Bener, emang harus begini, makin lu risih, makin gue senang. Mau lepas dari gue, jangan harap. Kabarin gue kalau ada yang cari gara-gara. Lu itu cewek, gue nggak ada yang boleh ganggu lu, hah? Gila ya, mau bikin orang makin benci gue. Lihat tuh, tatapan Wang Wen udah kayak mau ngebakar gue. Susah banget ya mau jadi anak orang kaya yang tenang. Apa bener kata Lin Man Man? Selama ini gue cuma dimainin sama Wang Wen. Gue bakal suruh orang selidiki hubungan Zhao Lingling sama Wang Wen. Gue, Zhang Mo, bukan orang bego yang mau dibohongin. Oh, Lin Man Man emang cantik banget sih. Dulu nggak pernah merhatiin. Pantesan dia jadi primadona kampus kita. Lin Man Man, lu emang cewek yang menarik.
Mas Zhangmo ini semua salahku. Kalau mau salahkan, salahkan aku saja. Jangan salahkan Bak Man-man. Gak apa-apa. Perasaanku lagi buruk. Biarkan aku sendiri dulu, ya. Bau teh hijau lagi nih. Bener banget. Pura-pura merasa bersalah gitu. Tapi aneh banget sih. Kalau dulu Zhangmo pasti langsung menangin si teh hijau ini. Kok hari ini dia dingin banget? Mulai lagi deh Lin Man gak tenang kalau gak nyinyirin gue. Dulu gue sebego itu ya. Siapa dia? Ganteng banget. Kok rasanya dia lebih ganteng dari Gu Beichen? Wang Su gak tahu dia pakai cara apa. Bisa-bisanya dia jadi dosen kita. Lin Man-man, mampus lu kali ini. Profesor Yan ambil cuti hamil mulai hari ini. Saya dosen sastra Mandarin kalian. Nama saya Wang Su, kalian bisa panggil saya Pak Wang atau panggil saja Lao Wang. Tadi saya sempat mengamati di luar kelas karena saya dosen kalian. Ada beberapa hal yang harus saya urus. Kuan, gak nyangka Wen beneran ditindas di sekolah. Kan beraninya ganggu adik Wang Su. Meski kamu putri keluarga Lin, aku gak akan melepaskanmu. Wang Su, kakaknya Wang Wen, karakter terkuat di seluruh buku. Apa? Prajurit super yang dijuluki tukang jagal di luar negeri. Tunggu, kok hawa membunuhnya kuat banget? Ini mengarah ke gue. Gue harus jelasin salah paham ini. Dia ini iblis pembunuh berdarah dingin. Gue gak mau mati konyol di tangannya. Hah? Suara apa itu? Gue ketahuan? Gak mungkin identitasku itu rahasia negara. Gak mungkin ada yang tahu di dalam negeri minta maaf. Berhenti! Kamu mau menghalangiku, meski aku selalu menghindar tiap dia ke rumahku. Tapi bukannya dia pelindung setianya Mbak Wen? Apa-apaan ini? Aku tidak peduli siapa kamu, tapi sebagai guru, setidaknya selidiki dulu sebelum ambil keputusan. Hawa membunuhnya kuat sekali, pasti susah dihadapi. Tapi kenapa tiba-tiba aku bergerak? Ada apa dengan Mas Cheng Ma? Bukannya dia cinta mati padaku. Gak bisa, Mbak Lin Man-man harus mati. Semuanya sudah di luar kendaliku. Aku melihat semuanya dengan jelas dari awal sampai akhir. Masih perlu diselidiki. Ini namanya perundungan sekolah. Yang memukul itu Bak Zhao Lingling. Apa hubungannya sama Mbak Lin Man? Pak Wang, Mas Zhangmo, kalian jangan bertengkar lagi. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak ikut campur, Bak Zhao Lingling takkan membela Mbak Lin Man-man. Kalau kamu mau bicara baik-baik, aku akan meladenimu. Tapi kalau mau macam-macam, jangan salahkan aku kalau pakai kekuasaan. Ada apa ini? Kok malah mau berantem? Mas Zhangmo, bukannya kamu bucin kesurupan ya? Lagi pula cuma minta maaf kan? Begitu aja repot. Aku bahkan bisa langsung pindah sekolah. Serang! Argo, bicara baik-baik. Tinju itu baru namanya kebenaran. Cepat sekali gerakannya. Aku bahkan tak sempat lihat apa yang terjadi. Minta maaf, memang petarung tingkat dewa. Kuatnya gak masuk akal. Harus segera mengalah. Jauh-jauh dari tempat bermasalah ini. Aku tidak mau sekeluargaku mati. Tapi Mas Wang suka kasihan juga. Padahal dia cowok ganteng banget. Tapi dipermainkan adiknya sampai mati. Dia selalu mengira karena kecerobohannya, orang tuanya jadi tewas. Bahkan dia mati demi melindungi Mbak Wang Wen. Padahal kenyataannya, pembunuh orang tuanya itu adiknya sendiri, Mbak Wang Wen. Maaf. Dasar manis, omong kosong apa yang kamu sebarkan? Berani-beraninya. Coba ulangi sekali lagi. Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali nggak paham. Hebat sekali, sang raja tentara yang bisa hancurkan tank dengan tangan kosong. Sedikit tenaga yang tak terkontrol saja sudah bukan level yang bisa ditahan orang biasa. Aduh, aku sakit banget mau mati. Kenapa nggak ada yang cegah sih? Bahuku nggak patah kan? Hancurin tank pakai tangan kosong. Gimana dia bisa tahu prestasiku? Orang-orang yang tahu hal ini seharusnya sudah mati semua. Kenapa Pak Wang Su tiba-tiba ngamuk? Apa dia juga bisa dengar suara hati Mbak Lin Man? Aku bukan satu-satunya. Enggak, aku nggak bisa terima. Pak Wang, biar bagaimanapun, Anda harusnya paham batasan pria dan wanita. Tindakan Anda bikin aku ragu sama moralitas Anda. Maaf, aku sudah lancang. Nyaris saja. Aku kira bakal mati tadi. Orang ini ngeri banget. Besok-besok mending aku jauhi saja. Sepertinya urusan pindah sekolah harus segera diurus. Nggak boleh. Kamu nggak boleh pindah. Sial, apa Pak Wang Su ini bisa baca pikiran? Gimana dia tahu aku mau pindah? Pak Wang, ada yang mau aku bahas sama Anda. Mari bicara di tempat lain. Baik. Apa-apaan sih ini? Nggak jelas banget. Aneh sekali. Pak Wang Su kayak orang gila saja. Mas Zhangmo ini malah melindungiku. Rasanya kayak aku baca novel palsu. Kenapa alurnya jadi melenceng begini? Mas Tengmo, kan? Kalau aku nggak salah ingat, kamu kan lagi deketin adikku. Terus kenapa sekarang malah bertindak begini? Aku mau sama siapa, itu bukan urusanmu. Aku nggak bakal biarin adikku sama laki-laki yang nggak setia. Aku nggak minat bahas itu sama kamu. Aku cuma mau tanya satu hal. Apa kamu juga bisa dengar suara hati Mbak Lin Man? Hah?
Ah? Ternyata kamu bisa dengar juga. Duba. Jangan-jangan kamu juga benar. Aku memang bisa dengar juga. Tadinya aku pikir itu cuma halusinasiku. Sekarang kelihatannya aku belum gila. Jadi apa yang mau kamu katakan? Lin Man kayak jadi orang lain sejak kemarin. Suara hatinya kayak lihat segalanya dari sudut pandang Tuhan. Bikin otakku jadi jauh lebih tenang. Sudut pandang Tuhan. Benar, kedengaran dari suara hatinya. Dia tahu banyak hal masa lalu dan masa depan, jadi ini bikin aku punya dugaan berani. Coba katakan. Dugaanku Lin Man mungkin sudah dirasuki. Yang sekarang mengisi tubuhnya adalah penjelajah waktu. Penjelajah waktu, mustahil ini konyol sekali. Bonyo, ini baru dugaan awal. Aku bahkan curiga. Dunia kita ini cuma sebuah novel dari dunia asalnya. Justru karena itu, bisa menjelaskan kenapa dia tahu banyak hal. Maksudmu kita semua tokoh fiksi. Dunia ini cuma sebuah novel, dan dia datang setelah membaca novel itu? Setelah menyingkirkan semua yang mustahil sisanya, meski tidak masuk akal sekalipun, itulah kenyataannya. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku minta padamu sembunyikan fakta kalau kamu bisa dengar suara hatinya. Kalau dia tahu kita bisa dengar, apa yang kita dengar nanti belum tentu kebenaran. Aku mengerti maksudmu, cuma dalam kondisi tidak sadar kebenaran terungkap. Itulah alasannya kenapa aku suka berurusan dengan orang pintar. Terus apa sebenarnya yang kamu incar? Keluargaku kaya raya, apalagi yang ku cari. Meski foya-foya puluhan juta tiap hari, masih cukup buat ku habiskan seumur hidup, cuma merasa ini lebih seru saja. Tapi menurutku melakukan ini justru paling membantumu. Aku nggak paham apa maksudmu. Apa kamu nggak mau tahu kebenaran tahun itu? Penyebab sebenarnya kematian orang tuamu. Kamu menang. Senang bekerja sama Amba. Apa Wangsu bisa baca pikiran? Kalau benar begitu, gawat nih. Gue harus segera cabut dari sekolah busuk ini. Ini baru permulaan. Nanti ceritanya bakal makin gak masuk akal. Orang lain gak tahu, tapi gue tahu kan? Melawan pemeran utama wanita takdir, ujungnya cuma satu, mati. Gue gak mau terlibat dalam masalah ini. Mau kabur sekarang? Nggak bisa, gue harus lakuin sesuatu buat ilangin kecurigaan. Dia harus tetap di sini. Mau pergi? Nggak boleh. Gue belum tahu kejadian aslinya dulu. Kalau lu pergi, gue tanya siapa? Man. Gue minta maaf sama lu. Soalnya muka lu mirip cinta pertama gue. Makanya tadi gue agak bingung sekejap. Gak ada tuh settingan cinta pertama. Bukannya dia itu siskon parah. Dapet dari mana cinta pertama? Siskon parah. Gila, nggak nyangka Wangsu sang raja prajurit ternyata dapat naskah kayak gini. Dulu kayaknya biasa aja, kenapa sekarang rasanya malu banget kayak dipermaluin di depan umum? Jadi begini, mantan gue selingkuh terus mau mutusin gue. Dia fitnah gue mau perkosa dia, sampai gue dikeluarin dari sekolah. Terus dia takut gue bales dendam, langsung pindah ke luar negeri. Makanya tadi gue emosi banget, bilang kalau ucapanmu itu menyesatkan. Biar lu nggak jadi keluar sekolah. Olah, begitu. Wangsu ini dapat naskah, jangan remehkan si miskin, ala novel cowok. Tapi ceritanya drama banget dan gak masuk akal. Cuma mau putuskan, perlu ya fitnah orang sampai dikeluarin. Terus malah dia sendiri yang keluar negeri. Buat apa sih bikin drama kayak gitu? Sudahlah, gak usah cari logika di novel receh ini. Pantesan di novel asli Wangsu jahat banget ke Lin Man. Ternyata ada masa lalu kayak gitu. Wah, gue maafin lu. Alasan Wangsu nggak ada yang lebih masuk akal apa? Untung Lin Man percaya. Ben. Nanti malam aku sudah pesan restoran yang kamu mau itu. Ayo kita makan bareng nanti. Apa itu Polaris? Gak nyangka aku cuma lihat sekilas Kak Mo masih bisa menyadarinya. Tentu saja. Bagiku, kamu adalah segalanya. Hal sekecil ini, mana mungkin aku gak tahu. Kak Mo, kamu baik banget sih sama aku. Tapi gak usah deh, aku dengar restoran itu mahal banget, gak mau bikin kamu boros. Restoran itu punya keluargaku, mana mungkin aku keluar uang. Oke, sudah diputuskan ya. Aduh, hampir copot jantungku. Nah, begini baru namanya si budak cinta. Kirain alurnya bakal kacau dan Zhang mau naksir aku. Sepertinya alurnya sudah normal lagi. Tapi tetap harus hati-hati, harus bikin keberadaanku gak mencolok. 也得到宿主影响到天命之子的命运，正在结算天命值。叮，系统提示。Terdeteksi mental Zhang Mo terguncang, terdeteksi mental Wang Su terguncang, host mendapatkan 300 poin takdir, host mendapatkan 200 poin takdir. 本次天命值结算完成，宿主获得500天命值。 Padahal aku gak ngapa-ngapain. Kok bisa bikin orang syok? Ya sudahlah, lupakan saja undian 5 kami dulu deh. Selamat host mendapatkan uang tunai 1 juta. Selamat host mendapatkan 1 unit Lamborghini Revuelto. Selamat host mendapatkan poin kecantikan S1. Selamat host mendapatkan keahlian medis Tiongkok tingkat S. Selamat host mendapatkan 1 pil awet muda. 吃下猪盐丹可永葆青春。 Lamborghini 1 juta. Sekarang aku sudah jadi orang kaya raya dong. Medis Tiongkok tingkat S dan pil awet muda ini barang bagus. Memang harus di dekat toko utama buat cari poin takdir. Sepertinya Lin Man ini punya rahasia lain. Gak cuma sekadar tahu alur aslinya saja. Keahlian medis Tiongkok tingkat S kedengarannya hebat juga.
Beijing, kamu sudah lama nggak main ke rumah tante buat makan. Nanti harus sering-sering mampir ya. Benar, meski kamu dan Man-Man sudah tunangan, bukan berarti kalian harus menghindar dan gak ketemu. Ini kan bukan zaman kuno lagi. Tante, maaf sebelumnya saya kurang perhatian. Kedepannya saya bakal sering mampir. Tunggu dulu. Ini ada apa lagi sih? Bukannya sekarang harusnya dia lagi cemburuan sama Zhang Mo. Kenapa habis pulang sekolah malah lari ke rumahku? Tiba-tiba jadi baik begini, pasti ada niat terselubung. Pasti ada konspirasi di balik semua ini. Jangan-jangan dia mengincar harta keluarga Linku. Mau merebut kekayaan keluarga Lin ya? Kayaknya si budak cinta ini emang sanggup melakukannya. Tunggu sebentar. Apa sih yang ada di otak Lin Man ini? Harta keluarga Linmu itu seberapa sih? Mana mungkin aku, Gu Bijan, mengincar hartamu? Oke, kalau kamu jahat, jangan salahkan kalau aku juga tega. Tante, sekarang aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku dan Man kan teman masa kecil. Kita sudah dekat dari dulu. Keluarga kita juga sederajat. Memang paling cocok kalau kita bersama. Chen, kalau kamu berpikir begitu, tante merasa lega sekali. Tante sudah melihatmu tumbuh besar dari kecil. Sudah lama tante ingin lihat kamu dan Man punya anak. Benar sekali. Om dan Tante cuma punya satu anak, yaitu Man. Om tahu kemampuanmu sehebat apa. Nanti kamu yang harus bantu urus keluarga Lin. Tuh kan, beneran mengincar harta keluarga Lin. Jiang Wei, masih mau ngeles nggak bisa bela diri? Nggak bisa. Aku harus cari cara buat batalin pertunangan ini. Harta itu urusan kecil, tapi nyawa itu taruh. Kalau nggak berani lawan, kan bisa kabur. Jiang Wei, siapa itu? Lin Man, bisa nggak sih pola pikirmu jangan aneh begitu? Aku ini dari keluargaku yang terpandang. Mana mungkin aku mengincar recehan keluargamu? Baiklah, karena kamu sudah menganggapku picik, maka aku bakal hadapi kamu sekalian. Tante. Ucapan kalian memang sangat masuk akal. Aku juga berpikiran yang sama. Tapi sepertinya Man gak begitu setuju. Bukan begitu, kalian kan lagi ngobrol berdua. Kenapa malah aku yang kena getahnya? Man, apa jangan-jangan kamu punya pikiran lain? Mana mungkin? Siapa sih yang nggak tahu Man suka Xiao Chen dari kecil? Sifat asli itu memang susah diubah. Kecuali kalau orangnya ganti. Kalau nggak, mana mungkin dia berubah pikiran? Aku nggak keberatan. Malah ini yang sangat aku harapkan. Ibu benar-benar ibu yang luar biasa ya. Harus banget ya paksa aku sampai mati begini. Bukan begitu, Gu Beichen. Kamu kesurupan apa sih? Kok tiba-tiba mau nikah sama aku? Tolong ya, tetaplah jadi budak cinta yang bodoh. Jangan ganggu aku lagi. Lin Man mau lawan aku. Kamu masih bau kencur. Lihat Xiao Chen, sudah ku bilang gak ada masalah kan? Nanti aku bakal janjian sama orang tuamu. Kita lihat saja kapan rencana pernikahan ini bisa dipercepat. Meski nggak tahu apa rencana Gu Beichen ini, tapi kan prinsipnya dia itu cinta bebas. Sekarang malah mau dipastikan nikah. Pasti rasanya mual kayak makan kotoran. Tolak! Ayo cepat tolak! Oke, aku mengerti. Hal ini akan kusampaikan ke orang tuaku. Serius lo? Bro, lo beneran mau gitu? Jangan dong! Tolong! Hahaha, Lin Man, akhirnya kena batunya juga. Semakin kamu melawan, hatiku bakal semakin puas. Rasakan akibatnya karena sudah menyiksaku dari kecil. Jangan dong, susah payah jadi wanita kaya. Tadinya mau pelihara berondong buat senang-senang yang ekstrem. Aku belum mau nikah muda. Dasar wanita nggak bener, berani-beraninya mau pelihara berondong. Tenang saja, meski nikah pun, aku nggak akan biarkan hidupmu tenang. Halo, Pak Zeng, ada apa? Aku lagi kangen sama Man. Suruh dia main ke rumahku sebentar. Duh, kenapa dulu Man gak nikah sama keluargaku saja ya? Pak Zhang, Xiao Chen juga lagi di rumahku. Sekarang dia lagi menemani Man makan. Apa? Bocah tengik itu ada di sana juga. Dulu kan aku mau Xiao mau tunangan sama Man. Tapi kamu malah sok mengatur sendiri. Gimana kalau kamu batalin saja pertunangannya? Mana bisa begitu? Kenapa nggak bisa? Lagian bocah tengik itu juga nggak suka Man. Ya sudah, suruh mereka datang bareng saja. Sekalian buat kasih pelajaran ke bocah. Man tadi kakek Zhang telepon mau ngajak kamu sama Xiao Chen main ke rumahnya. Kakek Zhang. Kok bisa kamu lupa sama kakek Zhang? Oh, aku ingat. Bukannya itu kakeknya Zhang Mo. Bisa dibilang di novel aslinya satu-satunya karakter yang baik banget sama Lin Man. Bahkan sempat mau Lin Man batalin pertunangan dan jadian sama Zhang Mo. Dia juga penentang keras hubungan Wang Wen dan Zhang Mo. Apa sih imut ini lagi rapat penjahat? Bisa nggak aku nggak pergi? Kakek Zhang kan orang yang paling baik sama aku. Mana mungkin aku lupa. Aku bakal siap-siap sekarang ya sudah. Harus pergi juga akhirnya. Kok rasanya makin terlibat jauh ya? Jelas-jelas aku nggak mau terlibat dalam urusan berantakan kayak gini. Kakek Zhang ternyata mau Lin Man sama Zhang Mo. Meskipun aku nggak suka Lin Man, tapi wanitaku nggak boleh direbut orang lain. Tapi apa maksudnya? Novel asli yang diomongin Lin Man, jangan-jangan. Kakek, jangan marah lagi, jantung kakek kan memang kurang sehat. Jangan sampai kenapa-napa gara-gara emosi. Gimana aku nggak marah?
Kalau pengurus yang gak lihat kalian makan bareng, kamu mau sembunyiin ini berapa lama lagi? Aku juga nggak bermaksud sembunyiin kok. Gak bermaksud sembunyiin. Urusan cari pasangan itu hal besar, masa gak bilang-bilang sama keluarga? Dia belum jadi pacarku kok. Kami cuma teman sekolah yang makan bareng. Cuma makan bareng. Aku ini cuma tua, bukannya bodoh dari kecil. Sampai gede kamu gak pernah ajak teman cewek makan berdua. Nak, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Paling cuma mau incar kekayaan keluarga Zhang kami. Kakek anggap aku orang macam apa? Aku sama Kak mau barengan, cuma karena dia perhatian dan romantis sama sekali, bukan karena uangnya. Kamu bilang gak incar uangnya, tapi semua tindakannya yang bikin kamu terharu itu butuh uang. Kamu pikir semua orang bisa kasih 10.000 mawar? Apa semua orang bisa ngerayain ulang tahunmu dengan nyalain kembang api seisi kota? Tua bangka sialan ini dikit-dikit bahas uang busuknya. Kenapa nggak mati aja sekalian? Ya kakek. Kan sudah ku bilang kami cuma teman biasa. Kenapa kakek nggak percaya? Ternyata Zhang mau orang yang nggak bertanggung jawab. Bukannya harusnya berani mengaku sekarang, malah berusaha putus hubungan denganku. Namamu Wang Wen, kan? Iya, Kek. Aku juga merangkak dari bawah. Aku tahu persis niatmu. Sebutkan hargamu. Gimana caranya biar kamu tinggalkan cucuku? Siapa yang butuh uang recehmu itu? Bilang ke Zhang mau jangan ganggu aku lagi. Tua bangka ini tajam juga. Kalau bukan demi harta keluarga Zhang, mana mungkin aku akting di sini. Tunggu saja. Begitu aku pergi, Zhang mau pasti memohon aku kembali. Kenapa dia belum mengejarku? Nggak mungkin. Si kakek. Kakek bicara sembarangan apa sih? Aku benar-benar nggak ada hubungan dengannya. Baguslah kalau begitu begini. Aku sudah undang gadis keluarga Lin ke rumah. Aku akan jelaskan semuanya biar Gu Beichen batalkan pertunangan itu. Lalu kamu tunangan dengan gadis keluarga Lin, hah? Kakek bicara apa sih? Lin Manman, si jalang itu lagi. Berulang kali merusak rencanaku. Sudah merebut Gu Beichen, sekarang mau ambil budak cinta Zhang Mo juga. Nggak bisa, jalang ini harus segera mati. Lin Manman. Wang Wen, kenapa kamu di sini? Aku cuma makan bareng Kak Mo. Tapi malah ditangkap sama kakek. Terus mau menghinaku pakai uang. Zhang Mo kelihatannya nggak bertanggung jawab. Bagaimana kalau aku buat mereka batal tunangan? Terus aku jadian sama Gu Beichen. Hebat juga kamu, Wang Wen. Sekali bicara langsung tercium bau teh hijaunya. Kenapa Wang Wen ada di rumah keluarga Zhang? Apa alurnya sudah sampai di bagian hubungan mereka ketahuan sama kakek? Waktunya nggak pas. Harusnya ini kejadian setelah bab 100. Pertama kali bertamu, kakek sangat marah karena masalah mereka sampai pingsan seketika, lalu diselamatkan oleh kemampuan medis Wang Wen. Jadi modal utama dia masuk keluarga Zhang. Sepertinya kakek salah paham, jelaskan saja biar beres. Sudah agak malam. Wang Wen, nggak enak kalau kamu pulang sendirian. Gu Beichen, gimana kalau kamu antar dia saja? Nggak sih, budak cinta imut ini harus diasah otaknya, kasih kesempatan dekat sama pemeran utama wanita. Jangan sampai dia malah nempel ke gue. Gue emang jenius banget, semoga pas antar pemeran utama pulang nanti cinta lama mereka bisa bersemi kembali. Gue kan tokoh antagonis klasik. Demi perasaan si pemeran utama merelakan tunangan sendiri itu wajar, kan? Ada apa sih sama Lin Manman ini? Bukannya dulu dia waspada banget sama gue. Tapi lumayanlah dia tahu diri. Tahu cara kasih kesempatan buat gue dan Gu Beichen. Demi hal ini, nanti gue kasih akhir yang baik buat lu. Nggak enak dong. Kak Chen kan tunangannya Kak Manman gak bagus kalau orang salah paham. Benar juga sih. Laki-laki dan perempuan harus jaga jarak. Wang Wen, mending kamu naik taksi saja. Lah, kok kamu setuju? Gue kan cuma basa-basi. Gu Beichen, dasar cowok kaku. Harusnya gue gak ngarep lu punya kepekaan. Nak, kamu benar. Chen, antar saja dia sekali. Zaman sekarang kok gitu mana? Mungkin ada salah paham. Pak tua, sialan. Pikir gue nggak tahu rencana lu. Mau rebut cewek gue buat jadi menantu lu. Gue nggak mau barang yang nggak gue mau sekalipun. Biarpun sampai membusuk nggak bakal bisa diambil orang lain. Ya sudahlah, nanti kita berangkat bareng. Padahal situasinya sudah bagus. Kok rasanya malah jadi berantakan? Gara-gara perempuan jalang ini. Bukan gitu. Mbak, ngapain lihat-lihat saya kayak gitu? Saya beneran gak mau rebut cowok Mbak kok. Jangan sampai cari masalah sama cewek ini. Harus cari cara buat damai saja. Apa jadi sahabatnya saja ya? Bantuin dia dapetin cowoknya. Wen, nanti aku yang antar kamu pulang ya. Kebetulan ada yang mau aku omongin. Baguslah. Aku memang ingin akrab sama kamu.
Cuma sebelumnya kamu selalu nolak dan nekan aku kira kamu benci aku. Bisa-bisanya adik green tea ya. Gue udah baik mau antar lu pulang malah ngadu yang enggak ya. Tapi ya sudahlah biar Zhang Mo sama Gu Beichen benci gue. Terus jauh-jauh dari gue. Gue cuma mau hidup tenang sendirian kok rasanya susah banget sih. Nak, ayo duduk di sebelah kakek-kakek. Sudah lama tidak melihatmu, biar kakek lihat kamu baik-baik. Bukan itu kek. Apa kakek ingin aku mati mengenaskannya? Apa dendam ini masih belum cukup banyak? Kamu nggak lihat tatapan Bak Wang Wen sudah mau berapi-api? Si manis. Kalau terus begini, aku dan si pemeran utama bisa tamat. Aku harus ubah takdirku sendiri, nasibku di tanganku, bukan di tangan Tuhan. Iya pintu belakang keluarga Zhang di mana ya? Drama batin wanita ini banyak banget. Hampir saja aku tertawa nggak boleh. Aku harus tahan. Ini bukan pertama kalinya aku dengar Mbak Lin Man bilang begitu. Mungkinkah kita sebenarnya cuma karakter fiksi di dalam buku wanita ini, penjelajah waktu dari dimensi yang lebih tinggi. Mas Gu, ku dengar belakangan ini kamu ribut mau batalin tunangan sama dia. Benar, memang begitu. Bagus sekali. Bukan main-main. Kamu nggak tahu dia sudah suka kamu dari kecil. Kamu nggak tahu ucapan dan perbuatanmu bakal nyakitin dia. Kek, ini urusan pernikahan kedua keluarga kita. Keluarga Zhang, Gu, dan Lin itu satu kesatuan. Apa kakek sudah nggak bisa ngatur kamu lagi? Nggak ada kok. Tapi kakek juga bukan orang yang kolot, orang yang suka pamer senioritas anak muda. Sekarang kan maunya cinta bebas, jadi kakek bisa mengerti kamu. Kek, baguslah kalau kakek bisa mengerti. Daripada kalian nggak bahagia setelah menikah, lebih baik diputus dari sekarang. Mending begini saja, biar kakek yang berikan keadilan. Bagaimana kalau tunangan ini dibatalkan saja? Keren banget, bukan? Maksudku aku setuju perjodohan sejak lahir. Memang gak masuk akal siapa bilang kakek ini ingin aku mati. Kakek ini keren banget. Kakek sudah seperti kakek kandungku sendiri, kek. Nanti kalau kakek meninggal, aku yang akan urus pemakamannya. Mbak Lin Man, kamu berbakti banget ya. Kalau kakek tahu kamu mau urus pemakamannya, mungkin dia bakal bangun dan pukul kamu pakai tongkat. Si tua ini masih punya hati, tahu cara kasih bantuan. Aku bakal bermurah hati dan gak bermasalahin hinaanmu tadi. Kek, pertunanganku sama Man itu keputusan orang tua. Nggak bisa dibatalin gitu aja. Kenapa nggak bisa? Lagian kamu juga mau batalin kan? Dengar dari si gadis tadi. Dia kayaknya juga setuju. Menurutku ini sudah diputuskan saja. Bener banget, Pak Gu. Bukannya dulu kamu pusing tiap hari? Kenapa sekarang malah keras kepala? Ini kan urusan seumur hidup, nggak boleh sembarangan. Omonganmu hari ini enak didengar. Setelah sekian lama, akhirnya ngomong benar. Kek, emangnya dulu aku di mata kakek kayak gimana sih? Sudah, masalah ini sudah diputusin. Chen, aku bakal telepon orang tuamu sekarang. Kek Zhang, aku sih terserah saja. Tapi pembatalan ini nggak bagus buat reputasi Man. Gimana kalau nanti dia nggak dapat jodoh yang baik? Ya ampun, apa matahari terbit dari barat ya? Gu Beichen yang sim dan budak cinta ini kok tumben peduli padaku? Mana mungkin nggak dapat jodoh? Kalau nggak ada, biar si Mo yang gantiin. Hah? Apa-apaan nih? Si tua bangka ini mau tunangin Zhang Mo sama Lin Man. Pantesan tadi nyerang aku terus. Lin Man, kamu benar-benar sialan ya? Zhang Mo, bukannya dia suka sama Wang Wen? Kamu nggak mikir cucu kesayanganmu itu beneran mau nikah kan? Tunangan? Kayaknya boleh juga sih. Jadi nanti bisa terang-terangan deketin cewek ini buat cari hiburan. Siapa? Lang Ma? Bercanda ya? Si raja diselingkuhi itu. Aku si ogah ya. Aku cuma mau hidup santai. Oke. Tapi dipikir-pikir, lepas dari urusan diselingkuhin itu, Zhang Mo emang cakep. Punya roti sobek, badannya atletis, beneran kayak model. Tipe berondong galak kesukaanku lagi. Duh, kayaknya nggak buruk juga sih. Nggak jadi deh. Rebutan cowok sama pemeran utama. Itu si cari mati namanya. Cewek ini beneran baper ternyata. Cus, dasar wanita nggak tahu diri. Jangan sampai dia berhasil. Pak Tua, meski Anda lebih senior, jangan asal jodohkan orang dong. Tadi Anda bilang hargai kebebasan cinta, bukannya harus tanya pendapat Zhang Mo juga. Mo kecil, apa kamu keberatan? Aku terserah kakek saja. Kata-kata kakek adalah prinsip hidupku. Bro, lu serius? Masa sih? Kalian kakek cucu lagi ngerjain gue ya? Bukannya lu lagi deket sama Wang Wen? Sekarang mau rebut cewek gue? Kamu lihat kan, Mo kecil bilang dia mau. Gimana? Mau batalin tunangannya? Pak Tua, Anda bikin saya bingung. Biar ku pikirkan dulu. Si Zhang Mo ini lagi ngapain sih? Harusnya lu marah terus pergi dong. Gawat. Lihat si cewek ini, dia beneran mau bunuh gue. Kalau dia lapor ke kakak tersayangnya itu, besok kepala gue bakal dipajang di depan pintu jadi lampion. Aku nggak mau mati.
Kau beraninya kamu ya, Lin Man. Kirain lu cuma cewek berdada besar, tapi nggak punya otak. Ternyata licik juga mainnya. Terus kamu juga, Pak Tua. Beraninya ngerusak rencanaku ini, salahmu sendiri. Kakek kenapa? Jangan nakutin aku dong. Pak Tua, jangan sampai kenapa-napa. Dokter, gimana keadaan papa saya? Pasien mengalami penyumbatan pembuluh darah jantung, tapi tidak terlalu parah. Kondisinya sudah stabil. Nanti akan dipasang infus lagi. Istirahat 2 hari sudah boleh pulang. Syukurlah kalau begitu. Sekarang giliran gue yang beraksi. Push biar kalian orang-orang kampung ini lihat. Gue ini pemeran utama yang sesungguhnya. Si Lin Man itu nggak ada apa-apanya. Dokter, kayaknya nggak seoptimis itu deh. Siapa kamu? Aku pewaris keluarga Wang. Keluarga Wangku punya warisan ilmu medis yang luar biasa. Kalau diobati pakai caramu, kakek ini paling lama cuma setengah tahun, bakal benar-benar mustahil diselamatkan. Aku tahu semua keluarga medis di negeri Long. Belum pernah dengar soal keluarga Wang. Nona, tolong jangan bicara sembarangan. Kamu belum dengar bukan berarti keluarga Wang lemah. Aku cuma butuh sekali aku puntur, dijamin kakek langsung sembuh total. Gadis kecil, Dr. He itu dokter penyakit dalam terbaik di Jiangbei. Karena kamu masih muda, aku nggak akan mempermasalahkannya. Kamu boleh pergi sekarang. Lihat, teman macam apa yang kamu bawa. Pantas saja kakekmu masuk RS gara-gara kamu. Ini dia, adegan ikonik bakal dimulai. Sebentar lagi Dr. He ini bakal menusukkan jarum. Dan nyawa kakek bakal melayang setengahnya. Saat semua orang panik dan gak tahu harus apa, si pemeran utama wanita bakal muncul dengan keren dengan jurus 18 jarum pencabut nyawa. Dia bakal narik kakek balik dari pintu kematian. Terus keluarga Zhang bakal nerima dia sepenuhnya. Dan langsung nentuin pemeran utama wanita jadi tunangan Zhang Mo. Zhang Mo bakal jatuh cinta mati-matian. Bahkan setelah tahu malam pertama dia dikasih ke Go Beijen, si raja diselingkuhi ini tetap milih buat maafin dia. Tunggu dulu, dalam situasi kayak gini, kamu masih sempat-sempatnya ngatain gue raja diselingkuhi. Tapi kalau Wang Wen bisa selamatin kakek, gue emang rela terima dia apa adanya. Nyuruh aku pergi. Aku berani jamin kalau aku pergi hari ini, kakek bakal sakit parah. Seluruh Jiangbei, seluruh negeri Long gak bakal ada yang bisa nyelamatin kakek ini. Omong kosong. Pengawai, seret orang sombong ini keluar. Paman, tunggu dulu. Aku tahu Paman lagi marah. Tapi siapa tahu Wen emang punya kemampuan itu. Nona Lin, apa kamu meragukan kemampuan medisku? Apa maksudnya aku raguin kemampuanmu? Kamu emang gak sebanding sama pemeran utama. Pemeran utama itu emang cheat berjalan. Semua bakat dan keahliannya sudah level maksimal. Kalau beneran dia diusir, terus nanti terjadi sesuatu, nggak mungkin kan gue yang harus gantiin dia. Iya, Samba. Gue nggak mau tunangan sama Zhang Mo. Sebenarnya perempuan jalang ini mau apa sih? Kenapa rasanya dia terus-terusan baik sama aku? Nggak mungkin kan? Apa ini juga bagian dari rencananya? Baiklah, aku bakal ikutin permainannya. Biar kamu tahu ada langit di atas langit. Bener juga, bukannya Lin Man punya ilmu medis level S. Dia juga bisa dong. Kayaknya cewek penurut udah nggak laku sekarang. Gue harus ganti taktik. Oke, gue berhenti pura-pura. Jujur aja, Nona ini adalah pewaris rahasia. Dr. He, kalau nggak salah tebak, kamu pasti setiap jam setengah pukul 11 malam pinggangmu bakal terasa nyeri sedikit. Tapi pas periksa medis, nggak ada masalah kan? Kok kamu tahu? Ini karena stres lama yang bikin hati tersumbat. Harus kena ke ginjal, makanya pinggang sakit jelas pemeriksaan medis nggak bakal ketemu. Tapi aku cuma butuh tusuk 2 jarum, dijamin penyakitnya langsung hilang. Ya, bener banget. Emang harus pamer dan bungkam mereka begini. Terus taklukin semua orang. Semangat ya, Mbak Wang Wen, kamu yang terbaik. Berusaha goda semua cowok ini terus anggap gue angin lalu aja. Apa bocah ingusan ini beneran punya keahlian? Bisa atau enggak, biar aku tusuk Dr. He sekali aja. Lagian tuan besar nggak buru-buru kok. Oke, aku mau lihat sehebat apa kamu. Kalau kamu bisa sembuhin aku, ya mulai sekarang saya Hezong jadi muridmu. Titik Senyu, titik Guji. Titik Sanyi Jiao, Mbak Wang Wen ini emang punya keahlian. Dan teknik jarumnya beneran 18 jarum pencabut nyawa. Kayaknya Dr. He terpaksa harus jadi murid. Nggak nyangka suatu hari nanti gue bisa lihat adegan pamer yang epik gini. Kok Mbak Lin Man bisa ngerti juga apa jangan-jangan? Selama ini dia cuma pura-pura bego, orang itu emang bener kayak dugaan gue. Dia itu penjelajah waktu dari dimensi tinggi. Aneh banget. Rasanya badan gue jadi enteng banget. Gak nyangka penyakit menahun ini bisa kamu sembuhin. Aku ngaku kalah. Hormat saya, guru terimalah sembah bakti muridmu. Sekarang tahu kan omonganku nggak bohong. Masih mau halangin aku obatin tuan besar. Bisa dibantu oleh guru. Adalah keberuntungan bagi tuan besar Zhang. Dr. He, Anda yakin gak lagi ngerjain saya?
Kemampuan bocah ini beneran di atas Anda. Dulu saya selalu mikir medis barat lebih hebat dari medis Cina, tapi guru sudah buka mata saya. Karena guru sudah mendiagnosis begini, berarti situasinya memang benar adanya. Mana mungkin aku nggak tahu gimana situasinya. Penyakit si tua bangka ini kan aku yang bikin. Mohon tabib sakti turun tangan, selamatkan nyawa ayah saya. Oh, sekarang nggak mau usir aku lagi. Tadi saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Mohon tabib sakti maafkan saya. Baiklah, demi Kak Mo, penyakit ini pasti aku obati. Xiao Mo, ternyata kamu kenal sama tabib cilik ini. Hari ini, kakek lihat aku makan bareng Wang Wen di Polaris. Aku curiga karena dia terlalu menentang, makanya dia sampai jatuh sakit. Dasar anak durhaka. Sudahlah. Musibah kadang membawa berkah. Begini, tabib cilik, kalau kamu bisa selamatkan ayah saya, keluarga Zhang gak akan melarang hubunganmu dengan Xiao Mo. Aku turun tangan bukan karena itu. Mohon paman jangan menghina saya. Benar sekali, benar sekali. Anak nakal saya mana pantas buat orang hebat kayak Anda. Wang Wen ini lumayan hebat juga. Pantas saja Lin Manman takut setengah mati padanya. Tapi mulai sekarang, kamu, Zhang Mo, gak berhak rebutan wanita denganku. Harusnya aku senang kakek selamat. Tapi kenapa perasaanku malah buruk begini? Apa aku bukan cuma mau cari hiburan, tapi beneran suka sama Lin Manman? Dokter He, lepaskan baju atasan tuan besar, lalu bantu dia duduk, sangga tubuhnya. Guru, panggil saja saya He kecil. Bukan, ini bukan 18 jarum Yan Wang. Tekniknya salah. Ini 9 jarum pengejar sukma. Wang Wen ini jahat sekali. Dia mau mencelakai tuan besar. 9 jarum pengejar arwah, meskipun sama-sama bisa menarik kakek dari pintu kematian, tapi hanya mengobati gejalanya, bukan akarnya. 2,5 tahun lagi, penyakit kakek bakal kambuh. Saat itu barulah benar-benar tidak bisa diobati. Nggak seharusnya begini. Di novel aslinya, Mbak Wang Wen seharusnya mengobati kakek sepenuh hati. Kenapa sekarang malah pakai 9 jarum pengejar arwah? Harus nggak ya gue hentikan? Kalau gue halangi, bisa-bisa bikin si pemeran utama wanita marah. Dan dia bakal nyerang gue tanpa ampun. Kenapa sih harus maksa gue lawan pemeran utama? Gue cuma pengen bertahan hidup. Apa? Si Mbak Wang Wen ini berani banget ya? Beraninya dia mau celakai kakek. Kelihatannya Mbak Wang Wen ini benar-benar lisik. Apa gue harus maksa Mbak Lin Manman demi kakek? Tapi kalau dibiarkan saja kakek bakal dalam bahaya. Berhenti, Dek Wenwen. Sepertinya teknikmu ada yang salah. Ada apa ini? Kenapa Mbak Lin Manman malah bikin masalah? Benar kan perempuan jalang ini niatnya nggak baik? Tapi apa kamu paham soal medis? Man, aku tahu kamu memang agak nakal. Tapi sekarang bukan waktunya buat egois. Jangan ganggu tabib sakti menusukkan jarum. Mbak Manman, aku tahu kamu nggak suka sama aku. Tapi menyelamatkan nyawa itu darurat. Penyakit kakek nggak boleh ditunda. Tolong pikirkan kepentingan yang lebih besar. Masih bau teh hijau yang sama. Beraninya dia malah mau menjatuhkan gue sekarang. Masalah ini benar-benar bakal gue urus. Kakek sudah anggap gue kayak cucu sendiri. Kalau gue cuma diam saja, apa gunanya gue hidup di dunia ini? Gue juga belajar medis secara otodidak. Seharusnya untuk kondisi kakek, harusnya tusuk di titik simen. Kenapa Dek Wenwen malah tusuk di titik tayuan? Kalau nggak salah ingat, titik tayuan itu buat organ paru-paru kan? Buset Mbak, kamu beneran paham ya? Manisnya, pantesan mau bantu gue nggak nyangka kamu sudah nungguin gue. Ini teknik rahasia, turun-temurun keluarga tentu ada alasannya sendiri. Jangan pikir kemampuan yang kamu pelajari entah dari mana itu bisa buat kamu meragukan aku. Benar, Man. Mengingat hubungan baik kedua keluarga kita Paman, bisa anggap hal ini nggak pernah terjadi. Tapi tolong jangan halangi tabib sakti ini. Mau lawan gue, Mbak Lin Manman kamu masih amatir. Walaupun ketahuan, terus kenapa? Gue hebat, gue tinggal ganti ke 18 jarum raja akhirat. Gimana caranya kamu bisa menang? Sepertinya tindakanku bikin Wang Wen takut. Dia kembali menggunakan 18 jarum raja neraka. Kalau begitu mending aku mundur saja. Tapi gara-gara hal ini, si muka dua pendendam itu jadi marah. Sepertinya hidupku bakal susah ke depannya. Nggak tahu juga tindakanku ini benar atau salah. Ya, namanya juga hidup. Mana bisa semuanya berjalan lancar. Nona Wang, kamu nggak disambut di sini. Silakan pergi. Kak Mo, kamu ngomong apa? Aku nggak pantas jadi Kak Momu. Zhang Mo,
Tenanglah. Aku tahu tadi aku bilang gak keberatan kalian bersama. Mungkin itu bikin kamu gak nyaman. Tapi ada hal yang lebih mendesak sekarang. Bisa gak ributnya nanti saja di rumah? Gimana aku bisa tenang? Hari ini dia harus pergi dari sini. Lalu siapa yang bakal kasih aku buntur ke kakekmu? Zhangmo ini benar-benar laki-laki brengsek yang pelin-pelan. Hehe, tunggu sampai aku dapat dukungan seluruh keluarga. Nanti bakal kupaksa kamu tunangan sama aku. Terus langsung kubunuh saja kamu. Karena Man bisa melihat trik licik Wang Wen. Aku yakin dia pasti bisa selamatkan kakek. Aku. Kiangmo, kamu yakin gak lagi bercanda? Lagian kamu ini lagi ngapain sih? Bukannya kamu itu pemujanya Wang Wen? Ya Tuhan, apa aku yang gila? Atau dunia ini yang sudah gila? Kenapa karakter cowok di sini semuanya pada nggak waras begini? Pertama Gu Bishan, sekarang malah Zhangmo. Zhangmo, kamu sudah gila. Sepertinya aku benar-benar harus kasih kamu pelajaran. Kalau gagal, mau pukul atau maki aku, bahkan suruh aku mati pun boleh. Tapi sekarang, turuti kataku. Kamu lagi main-main sama nyawa kakekmu. Tahu nggak kalau biarkan Wang Wen lanjut kasih jarum? Itu baru namanya main-main sama nyawa kakek. Kamu nggak masuk akal. Aku tahu kamu juga dengar. Tolong usir wanita ini keluar. Aku utang budi padamu. Gu Bishan, kamu gila ya? Apa kamu mau diam saja lihat kakek mati? Keterlaluan, kalian benar-benar sudah kelewatan. Urusan ini belum... Lin Man, aku tahu kamu punya kemampuan ini. Soal siapa yang salah dulu, aku akan minta maaf. Tolong, lihatlah demi kakek, bantu selamatkan nyawa kakek. Tunggu, ini maksudnya apa lagi? Kenapa Zhangmo ini begitu percaya padaku? Sampai maksa aku yang turun tangan. Otakku rasanya mau korslet. Apa dunia sudah segila itu sampai aku tidak paham lagi? Sudahlah. Sepertinya meskipun Wang Wen kembali, masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Lagi pula, kondisi kakek sudah tidak bisa ditunda. Xiao He, apa masih ada jarum perak cadangan? Ada tadi aku takut ada masalah. Jadi aku siapkan satu set lagi. Apa aku sudah terlalu tua dan ketinggalan zaman? Kenapa aku tidak mengerti anak muda zaman sekarang? Lagi pula, kenapa kamu juga panggil aku Xiao He? Umurku sudah panas jadi ayahmu. Tahu mah. Nak, untung ada kamu. Ya, kalau tidak, nyawa orang tua ini sudah habis di sini. Ini cuma kemampuan kecil, tidak perlu dibesar-besarkan. 3 hari ke depan, aku akan datang lagi untuk aku puntur. Bagus, bagus, bagus. Aku tahu kamu gadis yang paling berbakti dan hebat. Firasat orang tua ini memang tidak salah. Kalau begitu, kakek benar-benar buta kalau bukan karena aku yang datang. Pemilik tubuh asli ini memang wanita yang sangat licik. Gawat, aku benar-benar menyinggung pemeran utama wanita. Tidak tahu apa sekarang masih sempat kalau aku berlutut. Oh, Pak Zhang, kenapa Anda memukul saya? aku cuma ingin tahu kalau ini bukan mimpi. Kenapa sekarang Dokter Sakti ada di mana-mana? Bahkan keponakan kecilku jadi Dokter Sakti. Tapi Anda tetap tidak boleh memukul saya. Kan kalau pukul diri sendiri itu sakit begini saja. Nanti aku beri kamu bonus 500.000. Cuma hombo. Bagaimana kalau begini? Pak Zhang, Anda tampar saya 2 kali lagi. Biar saya merasa tenang menerima uang ini. Sudahlah. Kalian jangan cari perhatian di depan kakek tua ini. Keluar sana. Biar Xiao Mo dan gadis ini temani aku di sini. Ada yang ingin kubicarakan dengan mereka. Nak, tadi, meskipun aku belum sadar, tapi aku bisa dengar apa yang terjadi di luar. Kalau bukan karenamu, kakek benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kakek sudah menganggapku cucu sendiri. Mana mungkin aku membiarkan kakek begitu saja? Wang Wen yang tadi itu bukan orang sembarangan kan? Kok si manis kakek bahkan bisa tahu soal ini? Hebat banget sih. Kenapa rasanya semua jadi kacau begini? Gimana cara jawabnya biar semua balik normal? Gawat kacau balau, tapi masalahnya aku nggak ngapa-ngapain. Kenapa bisa jadi kacau begini? Kaget ya? Bagaimana aku bisa tahu? Garam yang sudah kakek makan lebih banyak daripada nasi yang kamu makan. Hal begini mana mungkin aku nggak paham, katakanlah. Apa latar belakang Wang Wen itu? Warga Wang dari ibu kota. Entah kakek masih ingat atau tidak. Apa hubungan Wang Di dengan gadis itu? Wang Di adalah ayahnya Wang Wen. Ternyata putrinya Wang Wudi. Pantas saja kamu ketakutan begini. Bukan begitu, kalian lagi bicara apa sih? Kok aku nggak mengerti ya? Dunia ini tidak sesederhana kelihatannya. Ada sekelompok orang yang bersembunyi, yang memiliki kekuatan luar biasa. Mereka disebut sebagai keluarga pertapa. Wang Wen pasti salah satu dari mereka. Lantas tadi kakak gampang banget membangkan Huzi dan gengnya. Gila, ini berlebihan banget. Terus gimana nasib kita orang biasa? Orang-orang sakti ini tentu diawasi pemerintah. Kalau tidak, dunia ini sudah kacau. Mereka tidak akan menyerang orang biasa. Setidaknya tidak secara terang-terangan.
Sepertinya kakek sudah tahu semuanya. Wang Wen itu mendekati cucuku yang payah ini. Sepertinya dia mengincar harta keluarga Zhang. Dia datang dengan niat buruk. Gawat, gawat, gawat. Gimana kakek bisa tahu kalau keluarga Wang itu keluarga tersembunyi? Alur ceritanya hancur berantakan banget. Gue cuma pengen nyelamatin orang, sekalian bertahan hidup. Kenapa rasanya malah kejebak makin dalam? Wang Wen pasti benci banget sama gue sekarang. Kakaknya yang tentara hebat itu. Jangan-jangan sudah di jalan bawa pisau. Sistem sialan, tolong. Ada fitur keluar dunia instan gak? Gas di rumah belum dimatiin. Udah gue harus balik buat Sistem ini belum punya fitur teleportasi, harap Tuan berusaha sendiri. Sistem sialan. Jadi hantu pun gak bakal gue lepasin. Jadi maksud kakek, Wang Wen dan kakaknya punya kekuatan super, bahkan sudah mengincar keluarga kita? Kekuatan super, bisa dibilang begitu. Orang-orang seperti mereka mempelajari teknik rahasia leluhur, kekuatan, kecepatan, bahkan umur melebihi orang biasa. Nak, saat kamu melakukan akupuntur tadi kakek rasa ada aliran hangat di meridian tubuh. Ini jelas bukan teknik jarum biasa. Jangan-jangan kamu juga orang dari sana. Kakek bisa saja bercanda. Aku cuma kebetulan dapat buku kuno. Cuma belajar dasarnya saja. Cuma keberuntungan belaka. Tahu kakek anggap ucapanmu itu benar ya? Sekarang yang terpenting gimana selesaikan masalah ini. Bukannya kakek bilang ada otoritas yang atur mereka? Pemerintah tentu punya organisasi, tapi nggak mungkin lindungi kita 24 jam. Kalau mereka membunuh kita, langsung pergi ke luar negeri. Si manis, kok bisa-bisanya kepikiran begitu? Sepertinya memang begitu. Dia itu orang yang bisa hancurkan tank dengan tangan kosong. Membunuh orang mungkin lebih gampang dari makan. Gawat, gawat. Terus sekarang harus gimana? Pokoknya, Wang Wen ini terlalu berbahaya, mereka mengincar harta keluarga kita. Sekarang rencana mereka ketahuan. Terus dibawa paksa sama Kak Beishan, dendamnya jadi makin besar. Sekarang baru tahu rasa takut. Tadi pas kamu marah-marah hebat banget loh. Teti, kan aku begitu karena khawatir sama kakek. Sudahlah, tidak perlu terlalu khawatir. Jika bukan karena terdesak, mereka tidak akan nekat melawan sampai mati. Tapi kita harus tetap waspada. Xiao Mo, dengarkan. Kakek bicara saja biar aku yang urus. Pertama, segera hubungi papamu. Aktifkan protokol keamanan tertinggi keluarga kedua. Gunakan semua jaringan koneksi kita selidiki untukku. Cari persembunyian keluarga Wang di Jiangbei. Orang yang ditemui berkatakan terakhirnya. Hubungi relasi lama kita di pusat. Beritahu kejadian malam ini. Terutama niat Wang Wen mencelakaiku dengan medis palsu dan sebarkan identitasnya sebagai pewaris keluarga Wang. Ingat, kita hanya membela diri, kita adalah korban. Baik kakek, segera aku laksanakan. Nah, kamu sudah menyelamatkan nyawa kakek malam ini. Keluarga Zhang berhutang budi padamu. Gadis Wang Wen itu hatinya busuk. Dia sangat pendendam akhir-akhir ini. Jangan sendirian dulu. Bocah Xiao Chen itu. Kalau dia tidak bisa melindungimu, coba kamu tinggal saja di kediaman Sam. Kakek tua ini ingin lihat siapa yang berani menyentuhmu. Hampa tua. Cara mainmu ini tidak adil sekali. Aku membantumu mengusir orang sampai terluka. Kamu malah mau merebut istriku. Bukannya kamu membenci gadis ini. Pas sekali, kakek memang ingin dia jadi menantu Zhang. Dulu aku memang tidak dewasa, tapi mulai sekarang, Man-Man adalah anggota keluargaku. Tidak ada yang boleh merebutnya. Gu Beichen, lepaskan tanganmu itu. Apa kamu tidak lihat Man-Man risih? Aku kan sudah sangat membantumu. Kamu masih berhutang budi padaku sekarang. Aku ingin kamu membayarnya. Kamu mau aku bayar bagaimana? Kamu tidak boleh merebut Man-Man dariku. Dia milikku. Dulu begitu, kedepannya pun begitu. Bukan itu. Ini ada keributan apa lagi? Kenapa Gu Beichen bersikap seolah wajib menikahiku? Aku baru transmigrasi 2 hari. Padahal aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa masalahnya jadi sampai begini? Siapa yang bisa beritahu apa yang terjadi? Gu Beichen dan Zhang Mo ini. Kenapa tidak jadi cowok bucin saja? Kenapa malah menggangguku? Gu Beichen, lu pikir gue apa? Gue kasih tahu lu ya, gue sama sekali nggak suka sama lu. Soal pertunangan kita, bakal gue jelasin ke orang tua gue. Lu berani nolak gue. Dari kecil nggak ada yang berani nolak gue. Inikah yang namanya novel Marisui? Cowok-cowok ini sifatnya beda-beda. Tapi intinya tetap aja Cieho arogan. Bang, emang lu ganteng sih? Tapi gue bukan cewek gila cogan. Kenapa juga gue nggak boleh nolak lu? Jangan kepedean apa? Nay. Gu Beichen, denger enggak? Soal utang budi itu urusan lain. Mulai sekarang kita saingan secara adil. Kalian berdua gila ya? Sebenarnya apa sih yang kalian suka dari gue? Biar gue ubah, gimana? Gue justru suka karena lu nggak suka sama gue. Gimana kalau lu ubah itu? Zhang Mo, jangan keterlaluan ya. Sudah cukup. Gue nggak tahu kenapa kalian tiba-tiba jadi aneh begini.
Tapi sekarang kita sudah senasib sepenanggungan. Mending pikirin cara hadapi balas dendam Wang Wen. Sekarang alurnya benar-benar hancur. Padahal ini baru permulaan. Nanti bakal banyak sosok yang lebih ngeri. Belum lagi kakak si cewek yang psikopat itu. Terus ada pembunuh dark web, pendekar pedang dingin. Sampai ayah angkat dari keluarga rahasia yang lebih. Dibandingkan sama mereka, dua orang ini gak ada apa-apanya. Mati gue, gimana gue bisa bertahan hidup? Kenapa nasib gue malang banget? Tapi dipikir-pikir lagi, penulisnya kayaknya agak ajaib ya. Bukannya ini cuma novel Marisui biasa. Kenapa banyak banget karakter yang terlalu OP? Apa kehabisan ide makanya asal nulis? Wang Wen beneran selebay itu, padahal tadinya gue pikir dia cuma cewek lemah yang gak berdaya. Ternyata gue ngeremehin dia. Tunggu, kalian ngomongin apa sih? Kenapa kita jadi senasib sepenanggungan? Kenapa harus takut sama balas dendam Wang Wen? Ceritanya panjang kalau mau dijelasin. Ini semua berawal dari keluarga. Pantas saja tadi Wang Wen bicara begitu, ternyata dia punya sandaran. Sepertinya bakal sulit nih. Ngomong-ngomong, tadi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa penampilanmu jadi berantakan begini? Setelah aku seret Wang Wen, niatnya mau aku antar ke mobil, tapi di parkiran, kakaknya si Wang Su tiba-tiba muncul. Gerakannya terlalu cepat, aku tidak bisa menahannya, malah kena pukul juga. Lalu saat Wang Wen pergi, dia bilang, Lin Man Man, keluarga Zhang, dan kamu Gobation lihat saja nanti. Utang hari ini akan kubuat kalian membayar harganya. Sudah kuduga, si pemeran utama wanita sudah nyatakan perang resmi nih. Naskah penjahat terakhir akhirnya datang juga meski telat harus kabur. Tapi masalahnya aku harus kabur kemana? Kabur ke luar negeri? Itu malah masuk ke jangkauan kekuatan luar negeri. Wang Su malah bakal mati lebih cepat. Menarik. Seorang gadis kecil berani melawan 3 keluarga besar kami. Apa dia pikir jadi pewaris klan tersembunyi bisa meremehkan pahlawan dunia? Keluarga Jangku juga bukan kacangan. Kakek, Anda sekarang seperti jenderal tua di panggung sandiwara. Penuh dengan bendera di sekujur tubuh. Bisa nggak jangan ngomong kalimat khas penjahat begitu? Dia itu kan pemeran utama wanita pilihan takdir kesulitan, sementara cuma bakal memicu keberuntungan yang lebih besar. Lalu dia bakal balik untuk pamer dan permalukan kita. Hidup kali ini tamat, sudah nggak tahu kalau mati di tangan dia bisa reinkarnasi lagi, apa enggak? Sudah tidak ada kesempatan, Tuan. Ini nyawa terakhir Anda sistem. Kamu pasti punya kesadaran, kan? Kamu pasti sedang mengerjaiku. Sistem ini adalah sistem tanpa kesadaran. Mohon Tuan, jangan berimajinasi berlebihan. Sudahlah, sudah agak malam. Man, aku antar kamu pulang dulu ya. Ada apa-apa kita bicarakan besok saja. Baik. Aku ikut juga, jangan harap kamu bisa kabur. Tian Yuan. Bisa nggak kamu bereskan si Wang Wen itu? Kakaknya sangat kuat, aku bisa merasakannya. Dia hanya perlu sedikit bergerak, aku akan mati. Aku mengerti, sepertinya aku harus tebal muka menghubungi teman-teman lama itu. Gue balik duluan ya, kalian berdua berhenti berantem deh. Berisik banget sepanjang jalan. Tenang aja, kita kan saudara beda orang tua, lu balik duluan aja. Gak tahu apa gue gak ngerokok. Kita ini kan saingan cinta. Masa bodoh, mati aja sana. Kalau gak suka, turun aja. Ya berhenti dong mobilnya. Gue langsung ke rumah Lin Man Man. Om sama Tante pasti senang gue nginap. Ci, ngimpi banget lu. Lu pasti bisa dengar suara hati Man Man kan? Ya iyalah. Lu pikir kenapa gue tiba-tiba lepasin Wang Wen, terus malah ngejar Lin Man Man? Lu beneran cowok brengsek ya? Baru bentar udah ganti target aja. Lu juga sama aja. Jangan pikir gue nggak tahu dulu lu juga naksir Wang Wen kan. Kita berdua malah dipermainkan satu cewek sampai dibikin pusing begini. Kalau dipikir-pikir, lucu banget sih. Coba kasih tahu pendapat lu. Kayaknya kita cuma karakter fiksi di novel. Kayaknya Lin Man Man datang dari dimensi lain penjelajah waktu. Dia pasti udah baca seluruh isi novelnya. Dia tahu semua alur ke depannya. Pemikiran kita ternyata sama. Gak nyangka kita berdua. Yang satu raja bucin, satunya raja diselingkuhin. Karena udah tahu endingnya, gimana gue nggak mau jadi orang bego lagi, takdir gue harus di tangan gue sendiri. Terus rencananya gimana? Wang Wen itu bukan orang sembarangan. Menurut gue, dia yang harus diberesin dulu. Wang Su bukan musuh kita. Maksudnya gimana? Hari ini, gue udah ketemu Wang Su. Dia juga bisa dengar suara hati Lin Man Man. Dan dia baru tahu kalau Wang Wen kemungkinan besar dalam kematian orang tuanya. Jadi, sebelum masalah tahun itu diselidiki dengan jelas, dia nggak bakal nyerang kita. Pas gue nggak ada, ternyata ada kejadian kayak gini. Peran lu itu tunangan yang nggak berguna kalau menurut gue sih. Mending kasih Lin Man Man ke gue aja. Nggak tahu istri siapa.
Yang malam pertamanya gue ambil. Ya udah, Wang Wen buat lu aja buruan di sana. Terdeteksi Inang memengaruhi takdir anak takdir sedang menghitung poin takdir. Terdeteksi Gu Beixian mengkhianati Wang Wen. Terdeteksi Zhang Mo mengkhianati Wang Wen dan memihak Inang. Terdeteksi mental Wang Wen hancur. Inang dapat 200 poin takdir. Penghitungan poin takdir selesai. Inang mendapatkan 2.200 poin takdir. Terdeteksi poin takdir Inang melebihi 1.000. Fitur undian berlian diaktifkan. Undian berlian apa itu? Undian berlian hanya memberikan item spesial 1. Undian butuh 1.000 poin takdir. Itu sih mahal banget. Lagi pula uang sangat berguna buatku. Kasih aku 10 kali undian biasa dulu. Selamat, Inang mendapatkan uang tunai 1 juta. Sial, nggak pakai pura-pura lagi sistem sialan. Kamu ngerjain aku ya? Meski uang bisa dibawa ke dunia nyata, tapi aku butuh nyawa buat membawanya. Mana itemnya? Hah, sistem sialan undian berlian sekali. Undian berlian pertama Inang, hadiah bonus undian X1. Ternyata kamu masih punya hati nurani tahu cara ganti rugi 1.000 poin takdirku yang terbuang. Ayo, 2 kali. Selamat, Inang dapat skill tingkat S. Tukar rupa. Inang bisa bertukar wajah dengan target tertentu durasi 24 jam waktu tunggu 10 hari. Selamat, Inang dapat skill tingkat S. Pertahanan mutlak. Inang bisa aktifkan perisai, tahan semua serangan. Durasi 10 detik waktu tunggu 24 jam bisa ditumpuk hingga 3 kali penggunaan. Pertahanan mutlak lumayan oke juga, tapi tukar rupa ini sampah apa lagi? Aku ini pewaris super kaya masih butuh tukar wajah sama orang lain. Mau ikut acara tukar nasib apa? Ini semua gara-gara 2 si bodoh itu. Nggak tahu mereka salah minum obat apa. Bukannya suka sama pemeran utama wanita, malah suka sama aku. Si antagonis wanita yang jahat ini sih namanya nyuruh aku mati. Aduh, nasibku kok malang banget sih. Kenapa harus musuhan sama pemeran utama wanita? Hamba nggak sanggup, Yang Mulia. Dasar kau sampah. Kenapa masih biarkan wanita jalang Lin Man itu menipu orang? Berdasarkan penyelidikanku, Lin Man sepertinya bukan orang seperti yang kamu bilang. Jadi sekarang kamu meragukanku. Bagus ya, Mas Wangsu. Adik kandung sendiri nggak dibantu, malah bantu orang asing. Hah? Benar atau salah, keadilan akan bicara. Aku nggak mau menumpahkan darah orang nggak bersalah. Jadi kamu tega membiarkan adik kandungmu sendiri dihina orang dan cuma diam saja? Dasar kau pembunuh orang tua kita. Jangan tinggal di rumahku. Keluar dari sini. Oke, aku pergi. Dan satu lagi, soal kecelakaan orang tua dulu, aku akan suruh orang untuk menyelidikinya sampai tuntas. Dek, jaga dirimu baik-baik. Trik yang biasanya manjur kenapa sekarang gagal? Terus, apa maksud ucapan Mas Wangsu tadi? Apa dia sudah menemukan petunjuk tertentu? Nggak mungkin. Ayah angkat membereskannya dengan rapi. Wen, tumben telepon ayah angkat hari ini. Ya, si sampah Wangsu sepertinya mulai curiga. Apa masalah dulu sudah benar-benar bersih? Tenang saja, mana mungkin ayah mencelakaimu. Oh ya, ada kendala dalam rencana. Aku butuh orang untuk membantuku. Harusnya nggak begitu. Dengan kemampuanmu, apalagi dibantu Wangsu, masa bisa kesulitan di Jiangbei? Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba ada pengganggu. Tapi kalau pusat kirim bantuan, itu bukan masalah besar. Aku mengerti. Kamu harus utamakan keselamatanmu. Di dalam hatiku, nggak ada yang lebih penting dari nyawamu. Paham? Selain itu, Wangsu juga mulai curiga padaku. Ayah juga tahu ilmu bela diri yang kupelajari ini khusus. Aku nggak bisa pakai tenaga dalam sementara ini. Tenang, ayah akan kirim orang untuk membantumu. Apa aku kenal orangnya? Kode rahasianya adalah cahaya di puncak Emei. Ayah juga akan beritahu ciri-cirimu padanya. Dia nggak akan salah orang. Baik, aku tunggu kabar baiknya. Ya. Zhou Jian Tuan, apa perintah Anda? Nona sedang menghadapi sedikit masalah di Jiangbei. Aku butuh kamu untuk membantunya. Lawan yang bahkan Nona tidak bisa atasi.
Bagaimana mungkin hamba bisa? Nona, karena masalah teknik bela dirinya, tidak bisa menggunakan tenaga dalam. Selama kamu ke sana, pasti akan berhasil. Keberadaan Nona selalu misterius. Tak ada yang tahu wajahnya di organisasi. Bagaimana hamba bisa mengenalinya? Itu sangat mudah. Cari Zhang Mo dari keluarga Zhang di Jiangbei. Perhatikan orang-orang di sekitarnya. Nona adalah putriku. Tentu saja dia sangat cantik jelita. Dikelilingi banyak pria tampan yang cemburu. Kamu pasti langsung mengenalinya. Hamba mengerti, tapi demi menghindari kesalahan, mohon berikan informasi lebih lanjut, Tuan. Nona, kalian terlihat sangat polos, tapi sebenarnya dia sangat kejam. Apalagi saat dia marah, tatapannya saja bisa membunuh. Oh ya, kalian punya kode rahasia. Cahaya menyinari puncak Emei. Hamba mengerti. Hamba pasti akan berkorban nyawa demi Nona. Takkan pernah menolak. Oh ya, Wangsu itu diduga berkhianat. Jangan mudah percaya padanya. Jiangbei, entah orang itu masih ada atau tidak. Kalau bukan karena dia dulu, aku sudah lama pergi ke selatan. Tidak perlu sesulit ini. Sampai harus mengorbankan putri angkatku demi rencanaku. Hei kalian berdua, jarang-jarang ini akhir aku ingin tidur sepuasnya. Kenapa malah berulah lagi? Man, aku mau ajak kamu ke rumahku. Orang tuaku bilang ingin bertemu kamu. Man, kakekku kangen padamu. Kebetulan hari ini belum berapi aku puntur. Jadi aku jemput kamu ke rumah sakit. Zhang Mo, kakek baru saja terapi semalam. Kalau mau pergi pun harusnya nanti malam. Jangan pikir aku tak tahu niat busukmu. Aku memang sedang mengejar Lin Man. Memangnya kenapa? Gak tahu malu, dia tunanganku. Tunangan? Bukannya kamu mau batalkan pertunangan? Kan belum dibatalkan, jadi dia masih tunanganku. Kertas yang sudah diremas, meski diratakan lagi, takkan bisa mulus seperti baru. Zhang Mo, kamu! Sudah, kalian ini sudah dewasa. Masih saja bertingkah begini. Jangan berisik lagi. Kita lihat kakek dulu, baru setelah itu ke rumah. Kalau ke rumah keluargaku, aku ikut juga. Itu rumahku, kamu tidak diundang. Kalau begitu, ruang rawat kakekku juga tidak mengundangmu. Sudah, kalau ribut terus, aku pulang saja. Gak bakal pergi kemana-mana. Sangat cantik jelita, memikat hati sesuai. Dikelilingi banyak cowok ganteng saling cemburu sesuai. Tatapannya kejam sesuai. Tapi majikan terlalu rendah hati. Ini bukan sekadar marah, matanya bisa membunuh. Kelihatannya memang jahat, bikin merinding. Memang bibit jahat ya. Pakai ilmu meringankan tubuh buntuti Zhang Mo pagi ini, akhirnya ketemu Nona juga. Nanti kita ketemuan. Hei, lagi apa? Hmm? Gimana cara kamu masuk? Nggak tahu kenapa juga. Walau baru pertama ketemu, rasanya akrab banget sama Nona. Sepertinya itu memang Nona. Hah? Gue peringatkan kalian berdua kakek butuh istirahat tenang. Nanti jangan berisik ya, paham? Paham. Bagus kalau paham. Hehe, ayo temui kakek. Rambutnya setengah hitam, setengah putih. Membawa pedang Han 8 sisi di punggung. Tampang ong-ong ganteng. Sayang, bukannya ini Zhou Jian? Zhou Jian anggota inti organisasi Hun, pengikut setia Wang Wen. Kekuatannya bahkan sebanding Wang Su. Gak masuk akal. Bukannya Zhou Jian baru muncul setelah bab 300. Kenapa sekarang sudah muncul? Sudahlah, Zhang Mo dan Gu Beichen saja bisa cinta padaku. Alur ceritanya memang sudah hancur total, gak bisa jadi patokan lagi. Hah? Dua bucin ini malah melindungiku. Bikin agak terharu sih. Sayangnya, mereka lemah banget di depan Zhou Jian. Masalahnya, kenapa Zhou Jian mencariku? Apa Wang Wen menyuruhnya membunuhku? Hah? Apa-apaan si Zhou Jian ini? Mau bunuh atau apa? Terserah saja. Ngapain bertingkah konyol di sini? Zhou Jian, kamu beneran datang. Langsung aja ya. Gue malas ribet. Nona. Bukannya harusnya kita cek Sandi dulu? Nona, apa dia salah sangka gue ini Wang Wen? Bener juga. Di cerita aslinya, pas Zhou Jian pertama muncul, dia juga nggak kenal Wang Wen. Malah jadi bahan bercandaan. Apa gue bisa ngerencanain sesuatu dari sini ya? Oke, kalau gitu sebutin sandinya. Gue yang sebutin sandinya. Bener juga. Tuan juga nggak bilang. Siapa yang harusnya ngomong sandi ini? Cahaya menyinari puncak Emei. Bagus, ternyata beneran kamu. Hahaha, Zhou Jian ini emang beneran tolol. Kayaknya gue beneran bisa bohongin dia. Paling nggak gue bisa hidup lebih lama. Nggak bisa, gue harus mikir cara nanganinnya. Wen, siapa ini? Wen, apa dia pemujamu lagi? Emang kalian hebat ya? Langsung bisa ngerti apa yang terjadi. Mulai main bareng nih.
Saya cuma pengikut Nona saja. Nggak berani punya niat lain. Bagus, anjing yang penurut. Ngomong deh, ke Jiang Bei kali ini, apa tugas dari ayah angkat? Semuanya orang kita sendiri kok. Kalau disuruh ngomong, ngomong aja. Tuan utus saya buat bantu Nona. Habisi 3 keluarga besar, Gu, Zhang, dan Lin. Buat persiapan organisasi jiwa ke selatan. Disuruh ngomong, kamu beneran ngomong ya? Kamu nggak tahu ini rahasia organisasi. Di cerita aslinya, Wang Wen emang sering main tangan sama Zhao Jian. Nggak ada hormat-hormatnya sama sekali. Gue lakuin ini harusnya nggak masalah kan? Tapi pemeran utama cewek ini tegas banget. Semalam baru aja ada masalah. Sekarang langsung panggil orang buat beresin. Sayang, gue makin nggak paham sama alurnya. Ini kan masih tahap awal. Gue udah mulai berantem gila-gilaan gini. Ini kesalahan saya. Mohon ampuni saya, Nona. Untung keluarga gue sama Zhang udah gue beresin. Kalau enggak, gara-gara lo, semuanya pasti bakal kacau. Ya udah, gue kasih lo libur. Pakai aja kartu ini sesukamu. Pinnya 16 kali. Kasih gue nomor telepon lo. Nanti gue kabarin kalau ada apa-apa. Baik, Nona. Ini nomor telepon saya. Memang hebat Nona kita. Di depan 2 ahli waris itu, berani bilang mau ambil alih keluarga mereka. Mereka berdua malah tidak marah sedikit pun. Inikah pesona Nona? Tuan memang punya selera bagus. Akhirnya berhasil dibohongi juga. Bikin takut saja. Kalau tadi sampai berantem, nyawaku pasti sudah habis di sini. Bagaimana kamu kenal Mas Zhao Jian ini? Aku punya jalur khusus. Oke, kabari aku kalau ada info lain. Kita kan sekutu strategis. Sumpah kaget. Mas Zhang mau ini polos banget ya. Alasan ngawurku saja dia percaya. Pantas di novel aslinya dia diselingkuhin Bak Wang Wen. Dan dia malah menikmatinya. Tapi kalau dipikir-pikir, tadi aku sempat curiga dia bisa baca pikiran. Sekarang sepertinya itu mustahil. Kalau tidak, dia takkan tanya itu. Syukurlah, syukurlah. Meski alurnya jadi berantakan. Tapi masih bisa dikendalikan dikit. Hahaha, Mas Zhang mau si raja selingkuh. Punya julukan kayak gitu. Seumur hidup takkan bisa dapatkan Bak Lin Man Man. Mending kasih ke aku saja. Ratusan, ribuan, jutaan. Ternyata 10 juta. Nona memberiku 10 juta buat uang jajan. Seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Halo, Tuan. Ada perintah apa? Kamu ini kenapa? Belum ketemu Nona juga. Cepat cari dia. Hal sepele begini saja tidak becus. Oh, Apa-apaan ini? Bukannya aku baru saja ketemu Nona. Kenapa Tuan bilang begitu? Jangan-jangan Nona itu palsu. Cantik jelita, mempesona banget. Banyak cowok ganteng, cemburu buta. Benar kok, tatapannya juga tajam. Pas banget, dia juga mengenaliku. Ini pasti bukan Nona palsu. Apa Nona mau bikin rencana besar tanpa Tuan? Pemberontakan? Mungkin saja. Lalu aku harus bagaimana? Bantu Tuan atau Nona? Tuan sudah tua dan punya penyakit lama. Sedangkan Nona sedang berjaya. Dia juga mewarisi ilmu sakti. Apalagi dia sangat royal. Lagi pula Tuan akan serahkan organisasi ke Nona. Mending aku langsung memihak Nona saja. Ini bisa dibilang jasa besar mendukung penguasa baru. Zhao Jian, Zhao Jian, kamu benar-benar si jenius kecil. Zhao Jian, kenapa kamu tertawa nggak jelas? Gerakannya buruan dikit. Cepat temukan Nona muda. Baik, Tuan hamba laksanakan. Hehe, sekarang aku masih bisa panggil kamu Tuan. Nanti kalau Nona sudah kasih kode banting gelas kamu cuma kakek tua bangka. Gaji sebulan cuma kasih aku 3.000 perak pelitnya minta ampun. Beda banget sama Nona sekali kasih langsung puluhan juta. Sesi aku puntur kali ini, penyakit kronis di tubuh kakek semuanya sudah sembuh total. Lain kali nggak perlu lagi. Feh, ini nggak baik kan? Gimana kalau besok sekali lagi? Nggak sakit kok ditusuk jarum. Buat apa? Kamu nggak paham prinsip jangan berlebihan? Benar banget. Terus kamu, Mas Gu Beishan sebentar lagi ke rumahmu. Aku mau bahas pembatalan tunangan sama orang tuamu. Hah? Batal tunangan? Meskipun aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kamu ngejar-ngejar aku. Tapi maaf ya, aku nggak ada niat buat nikah sama kamu. Aku rasa kamu bakal ngerti, kan? Sekarang si pemeran utama pasti lagi ngamuk. Aku harus cari cara buat damai sama dia. Kalau soal 2 cowok bucin ini, emang sih ganteng tapi haram banget buat disentuh. Kalau nggak disentuh, masih ada kesempatan damai sekali disentuh. Bakal jadi urusan hidup dan mati. Jangan lihat si cewek itu genit kesana-sini. Tapi aslinya dia cinta mati sama 2 cowok ini. Di akhir cerita skala kekuatannya jadi kacau, tapi dia tetap cinta mati sama mereka berdua. Man, batal tunangan itu bukan urusan sepele. Kamu nggak mau kan bikin orang tuamu susah. Mending kamu tenangin diri dulu 2 hari, pikirkan baik-baik. Aku pulang duluan ya. Terus kamu, perlu aku tolak sekali lagi? Aku baru ingat kakek perlu ada yang jaga, nggak usah aku antar ya, kamu pulang aja duluan.
Akhirnya dua orang ini bisa bikin aku tenang. Oke, sekarang aku harus urus urusanku sendiri. Zhao Jian nggak boleh dibiarin gitu aja, kalau nggak pasti bakal ada masalah. Tapi gimana cara manfaatin dia ya? Bikin pusing aja. Lin Man, lu cari gue buat apa? Ben, ada yang mau gue bicarain sama lu? Hah? Kayaknya nggak ada yang perlu kita bahas. Nona besar Lin. Gue tahu lu keturunan keluarga rahasia. Wen, gue kesini kan mau damai. Karena sudah tahu identitas gue, kok masih berani cari masalah sama gue? Lin Man, berani banget ya lu. Sini bukan tempat yang enak buat ngobrol. Gimana kalau kita bicara di dalam saja? Boleh deh. Kenapa? Belum pernah lihat rumah rakyat jelata. Maaf kalau bikin Nona besar Lin gak nyaman. Mana ada begitu. Seperti kata pepatah, gunung gak perlu tinggi, asal ada dewanya. Air gak perlu dalam, asal ada naganya. Tempat tinggal Wen. Pasti punya keistimewaan tersendiri. Ngomongnya manis banget ya. Sekarang baru tahu rasa. Sudah telat. Belum telat kok. Pikir deh, sejak kemarin gue gak lawan lu. Malah di rumah sakit gue bantuin lu. Kalau lu gak mau celakai kakek gue, pasti gak bakal ikut campur. Hah? Maksud lu? Ini malah salah gue. Mana berani? Cuma karena kakek Zhang baik banget sama gue dari kecil. Gue orangnya tahu balas budi. Terpaksa deh bikin lu marah. Wen. Ben. Tuan, mulai sekarang gue bakal nurut sama lu. Gue benar-benar transmigrator paling pas sebelum pindah jadi babu. Sudah transmigrasi pun tetap saja jadi babu. Sia-sia banget gue pindah ke sini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau gue nggak ngalah, lama-lama gue bakal dibunuh si pemeran utama. Daripada mati mengenaskan di jalan, mending nyerah aja sekarang. Sekali nyerah, hidup jadi terasa lega. Bagus. Anjing yang penurut. Tapi lu sudah merusak rencana gue buat ambil alih keluarga gue dan Zhang. Coba bilang, gimana cara lu ganti rugi ke gue? Dua orang itu entah kesambet apa. Tuan yang hebat begini dicuekin, malah ngejar-ngejar gue. Gue bisa manfaatin perasaan mereka buat bantu Tuan ambil alih harta mereka. Gue kecil, Zhang kecil. Maafin kakak ya. Kita semua cuma berjuang buat hidup. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Wang Wen ini cantik banget. Jadi haremnya pun kalian gak rugi. Apalagi lu, Gu Beishen. Di kehidupan lalu lu buta dan bangkrut. Sekarang bisa jadi simpanan. Beruntung banget kan lu? Ide yang bagus juga. Tanpa dukungan harta keluarga, aku mau lihat mereka bisa sombong apalagi. Benar sekali. Tapi ada masalah. Aku bisa saja pakai kekerasan buat taklukin mereka. Apa gunanya membiarkanmu hidup? Manis banget ya. Memang beneran pemeran utama takdir. Benar-benar kejam ya. Aku sudah merendahkan diri begini, ternyata masih gak mau lepaskan aku. Terus kamu mau apa biar bisa lepaskan aku? Gampang saja. Berlutut padaku. Sujud 3 kali. Aku izinkan kamu jadi anjingku. Lebih baik mati daripada dihina. Bak Wang Wen, kamu benar-benar mau injak-injak harga diriku. Gue lawan lu habis-habisan. Tenang, Lin Man. Kamu harus tenang. Jangan emosi. Emosi cuma bakal bikin kamu mati. Setelah kamu mati, semuanya bakal makin gak terkendali. Mungkin bahkan orang tuamu, kakekmu, bakal mati mengenaskan. Baik, aku berlutut. Dasar bajingan kecil. Beraninya kamu nyiksa nona mudaku begini. Sepertinya kamu itu si Lin Man. Mas Zhao Jian akhirnya ketemu juga. Walaupun agak bodoh dan kasar, tapi dia cukup setia. Duduk dulu kalau mau bicara. Aduh, manisnya. Padahal hampir saja aku menyerah. Kenapa abang ini malah datang? Kalau Wang Wen tahu aku pura-pura jadi dia, aku bakal benar-benar habis. Lin Man. Oh, Lin Man. Tadi kenapa bisa-bisanya kamu kerasukan sampai kepikirannya nyamar jadi Wang Wen? Sekarang lihatlah, penipu ketemu aslinya. Lin Man ini tumben sopan banget. Malah nyuruh aku duduk dan ngobrol. Gila, Zhao Jian ini gayanya selangit. Jangan pikir karena dia orang kepercayaan ayah angkatku, dia bisa seenaknya remehin aku. Nggak bisa, nggak boleh dibiarin. Maju kena, mundur kena. Sekali melangkah, harus tuntas. Kayaknya takdir emang nyuruh gue lawan si pemeran utama ini. Kalau gitu, kita lihat siapa yang lebih jago. Lu punya takdir, gue punya sistem. Gue bahkan bisa rusak takdir lu. Perkuat diri gue sendiri. Belum tentu gue kalah dari lu. Gue lawan lu habis-habisan. Mulai dari Zhao Jian dulu. Mbak Lin Man, kamu tahu kesalahanmu? Hah? Aku? Mbak Lin Man. Kamu ngomong apa sih? Apapun kata nona saya adalah mutlak. Perempuan murahan beraninya bicara begitu pada nona saya. Kamu berani memukulku? Memukulmu ya memukulmu saja. Apa harus pilih hari segala? Bukan gitu, Bang. Kok langsung main tangan? Ini kejam banget. Hehe, lihat Wang Wen. Dia hampir gila karena marah. Bro, sekali ini kamu nggak bisa balik lagi sekarang. Masih mau balik jadi anjing organisasi so? Kayaknya kalau balik bakal mati. Wang Wen ini bukan orang yang bisa disepelekan. Kamu benar-benar berani sekali. Kamu sebenarnya tahu nggak apa yang kamu lakukan? Lin Man. Kamu nggak pikir keluarga Linmu bisa mengatur segalanya, kan? Aku kasih tahu ya, di depan orang-orang hebat seperti kami, kamu itu bukan apa-apa. Kamu bodoh ya? Apaan Lin Man? Aku ini nonamu. Dialah Lin Man yang asli.
Kamu pikir aku bodoh? Siapa nona saya? Masa ahli tingkat bumi sepertiku nggak bisa kenal? Bagus, bagus. Zhao Jian, kamu benar-benar luar biasa. Buka mata anjingmu lebar-lebar. Lihat siapa majikanmu. Aktingnya lumayan juga. Bakal sukses kalau jadi aktor sayangnya kamu ketemu mata tajamku ini. Oke, aku mau lihat penjelasan macam apa yang bisa kamu berikan. Majikanku bilang nona saya itu cantik jelita sangat mempesona benar. Coba deh kamu ngaca. Kamu emang lumayan cantik, tapi kalau dibanding nona saya, cuma kayak pelayan saja. Kamu bilang aku pelayan. Berani-beraninya kamu, Zhao Jian. Aku akan buat kamu mati mengenaskan. Gak nyangka hal ini yang malah menyelamatkan wajah peran jahat sepertiku emang lebih cantik dari pemeran utama. Kemarin Mas Kaca dapat tambahan poin kecantikan lagi. Dia benar-benar bukan tandinganku. Haha, semesta benar-benar memihakku. Zhao Jian ini benar-benar hebat. Terus soal keberuntungan cinta, majikanku bilang nona saya dikelilingi cowok ganteng pada cemburuan semua. Tadi aja nona diikuti 2 cowok ganteng. Lah, lihat dirimu sendiri. Kucel banget begini, siapa juga yang mau sama kamu? Kamu benar-benar bikin aku darah tinggi. Tatapan penuh dendam ini ada sedikit kemiripan sama nona saya. Sayangnya, cuma segitu doang. Ketahuan kan sama gue mulai deh pura-pura pingsan, ha? Cuma segini doang trik lu. Nama lu Zhao Jian, salah satu dari 4 raja langit bawahan ayah angkat gue ahli bela diri peringkat keempat. Ini cukup kan buat buktiin identitas gue. Nggak tahu ya lu dapet info dari mana, sayang banget nggak mempan buat gue. Yo, karena waktu pertama kali ketemu nona gue, dia juga nyebutin nama. Mana mungkin Lin Man tahu nama Zhao Jian. Jangan-jangan dia tahu soal keberadaan organisasi Hun? Nggak bisa. Wanita ini terlalu sulit ditebak. Harus segera disingkirkan. Terus kode rahasianya apa? Harusnya ada kode rahasia pas kita ketemukan. Kalau benar, baru dia nona lu. Siapa? Biar lu mati dengan tenang, buruan bilang apa kode rahasianya. Gawat kalau terus-terusan begini. Sebodoh-bodohnya Zhao Jian, dia pasti ngerasa aneh kalau dia telepon buat nanya. Mampuslah gue. Otak jenius gue, ayo mikir dong. Bukannya lu bilang dia nona lu? Biar dia yang ngomong duluan. Gue mau lihat dia bisa jawab apa enggak. Hah? Gue duluan, enak banget dapat kesempatan begini. Cahaya menyinari puncak Emei. Hahaha, masih mau ngelak. Nggak mungkin. Gue juga tahu kodenya. Cahaya menyinari puncak Emei. Lin Man, lu bener-bener ngeremehin kecerdasan gue berkali-kali. Lu pikir gue bego apa? Gawat nih, gue beneran dikira Lin Man. Manis banget. Gimana jalang ini bisa tahu banyak hal? Kode rahasianya cuma gue. Ayah angkat sama Zhao Jian yang tahu Zhao Jian ini juga tololnya kebangetan. Kenapa ayah angkat kirim orang yang gak becus begini malah bikin kacau aja? Nona lu itu punya tenaga dalam. Meskipun gak bisa dipakai tapi bisa buat lindungin tubuh gini aja. Lu pukul kita berdua sekuat tenaga, masing-masing sekali. Lin Man itu cuma orang biasa. Dia pasti gak berani terima pukulan. Udah mau mati, masih aja keras kepala. Ya, masih sempet-sempetnya mau adu domba gue sama tuan muda. Oh, lu pikir gue Zhao Jian bodoh? Karena dia mau mati dengan jelas. Ikutin aja mau dia. Bentar lagi lu pukul gue 10 kali cepet-cepet, nggak usah nahan tenaga. Pukul dia sekali aja. Beneran gak apa-apa, Nona. Gue ini tingkat 3 level bumi loh. Bahkan level bumi yang sempurna mood gak bakal berani terima 10 pukulan penuh gue. Pukul aja, lakuin aja perintah gue. Jika ingin membinasakannya, harus membuatnya gila dulu. Lin Man ada jalan ke surga tak kau pilih. Malah cari jalan ke neraka. Nona, kenapa harus begini? Hamba sudah sangat mempercayaimu. Tak perlu demi wanita jalan ini. Tak perlu banyak bicara, langsung pukul saja. Baiklah, Nona, maafkan pewacanganmu. Sistem aktifkan pertahanan mutlak. Ula. Bagaimana mungkin? Lin Man cuma orang biasa. Mana mungkin tahan 10 pukulan sekuat ini? Wanita jalak, gara-gara kamu aku memukul Nona ini. Penghinaan bagi Zhao Jian, bayar penghinaan ini dengan nyawamu. Tunggu dulu. Hai! Hehe, ada kata-kata terakhir. 1 pukulanku saja tak tahan. Masih berani mengaku Nona, Mai. Aku tak punya kata-kata lagi, benar-benar aneh. Bunuh saja aku. Nyali kamu boleh juga. Hehehe, gaspol. Hukum. Wangsu benar kata Tuan. Kamu sudah mengkhianati Nona bagus. Dunia ini sempit. Organisasi jiwa akan selesaikan utang ini. Nona, maafkan kelancanganku. Organisasi jiwa ayah angkat.
Wen, kapan kamu terlibat dengan organisasi jiwa? Siapa lagi ayah angkatmu itu? Kenapa nanya-nanya? Bukannya kamu sudah buang aku? Sekarang berani-beraninya balik menceramahiku. Kamu nggak pantas. Kamu tetap adikku. Aku mengkhawatirkanmu. Nggak usah sok baik di depanku, pergi sana. Wangsu, aku nggak mau lihat kamu lagi. Ayah angkat orang macam apa yang dikirim? Kenapa kayak anak manis begini? Malah bantu Lin Man memukulku. Hati-hati di jalan, Nona. Kamu juga harus hati-hati kalau sampai Wangsu mengincarmu, kamu nggak akan sanggup menghadapinya. Terima kasih atas perhatiannya, Nona. Nona sungguh sangat baik hati. Aku akan bekerja keras untuk Nona. Halo Nona, ada perintah apa? Xiao Jian, kamu bodoh ya? Sampai majikan sendiri pun salah orang bisa nggak jangan sekonyol ini? Mana mungkin aku salah orang, bukankah yang kutemukan itu Nona? Kalau saja aku bisa pergi ke selatan, pasti sudah kuhancurkan kepalamu dengan satu pukulan. Anjing bodoh, yang kamu temui itu Lin Man. Aku sudah ikuti instruksi Anda mencari orang di dekat Zhangmo. Lin Man itu memang lebih cantik dari Nona. Juga lebih disukai pria dibanding Nona. Tatapannya juga memang lebih tajam dari Nona. Aku merasa sangat akrab dengannya dan entah mengapa. Rasanya kami seperti satu keluarga. Aku nggak peduli alasanmu ini itu. Cepat kembali dan temukan Nona, minta maaf padanya. Lalu ikuti semua perintahnya. Siap laksanakan sekarang. Aku sudah tahu wajah mereka, pasti nggak akan salah lagi. Kalau sampai ada lain kali kamu bunuh diri saja untuk menebusnya. Aduh, aku takut setengah mati. Kukira aku akan mati di sana tadi. Nggak sangka Zhao Jian sebodoh itu. Kena tipu sampai buat Wang Wen muntah darah. Tapi menipu cuma bisa sesaat, bukan selamanya. Cepat atau lambat Zhao Jian akan tahu Wang Wen itu orangnya pendendam. Nggak tahu apa ini bisa dimanfaatkan untuk menarik Zhao Jian ke pihak kita. Sepertinya tidak bisa. Di buku, Zhao Jian sangat setia buta pada Wang Wen. Masih butuh kesempatan lain. Sistem buka panel tugas. Lagi pula sudah di jalan buntu, lebih baik coba nekat saja. Sistem gunakan perpindahan bayangan. Walaupun memang agak sulit dipercaya, tapi dalam 24 jam ke depan, penampilanku bakal tertukar sama Wang Wen. Kasih tahu si bodoh Gu Beichen itu. Buat keluargaku juga tolong dikabari biar Wang Wen gak macam-macam. Aku tahu Man. Aku ada di hatimu. Pak, ada apa-apa langsung ingat aku. Pak. Gak usah banyak bacot, cepat kerjakan tugasmu. Kalau bukan karena sebelumnya kamu bisa jalankan perintah kakek, aku gak bakal cari kamu. Hehe, percayakan semuanya padaku. Semua bakal aku kabari. Ngomong-ngomong, ini ada apa lagi? Si Zhao Jian yang ketemu di RS itu. Bukannya aku nyamar jadi Wang Wen, gak nyangka pas ketemu Wang Wen dia tiba-tiba muncul. Hahaha, konyol banget ini. Aku mengerti, tenang saja. Aku nggak bakal hambat kamu. Oke, ya sudah, aku tutup teleponnya. Wajah si antagonis jahat itu emang cantik jelita sekarang, jadi pemeran utama malah susah diterima. Semoga kemampuan ini bisa kasih efek ajaib. Aku harus cari tempat sembunyi. Si Zhao Jian ini bodohnya minta ampun. Pukulannya keras banget wajahku, sampai bengkak begini nggak bisa. Aku harus pakai tenaga dalam buat kempesin. Udah kayak kepala babi, gimana mau ketemu orang? Tenaga dalam jiwa bumi. Setelah ibu saktiku sempurna, bakal aku balas 100 kali lipat. Nggak nyangka rugi banyak demi wajah ini. Lin Man, bakal aku buat kamu mati mengenaskan. Apa cuma perasaanku saja? Kenapa setelah kempes rasanya makin cantik? Tunggu, bukannya ini Lin Man? Kenapa wajahku jadi wajah Lin Man? Gimana nih? Habis sudah? Aku benar-benar menyinggung Nona. Katanya Nona itu pendendam banget. Apa aku bakal tamat ya? Zhao Jian, oh Zhao Jian. Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Nona itu kan majikanmu. Bantu, harus bantu. Nggak bisa, nanti harus pakai uang buat benerin gerbang. Nggak tahu juga Lin Man sialan itu, apa dia ambil lagi uangnya? Aku nggak mau pakai uang pensiun. Ngomong-ngomong, berapa ya tabungan pensiunku? Sudah kerja 30 tahun buat majikan. Tabunganku ada 1 juta. Asa, kenapa rasanya ada yang aneh ya? Kenapa sedikit banget? Bahkan nggak sampai recehannya Lin Man. Nggak bener nih. Zhao Jian, kok kamu mata duitan sih? Namanya juga hidup di jalanan. Yang penting itu kesetiaan. Zhao Jian, pas banget kamu datang. Ada yang mau aku suruh. Lin Man itu perempuan aneh. Cepat pergi bunuh dia. Ingat, harus cepat. Agi, Lin Man. Kamu pikir aku, Zhao Jian, bakal kena tipu 2 kali dengan trik yang sama? Maksudnya apa? Si manis.
kenapa bisa lupa soal yang satu ini? Lin Man, kamu beneran anggap dirimu majikanku? Lah, orang biasa kayak kamu nggak pantas. Tunggu, Zhao Jian, tenang dulu. Aku beneran majikanmu. Meskipun kamu emang lumayan cantik, tapi itu bukan alasan buat nipu aku terus. Wanita beracun kayak kamu, bakal aku kasih pelajaran hari ini. Agi. Hah? Lin Man, kenapa kamu ada di rumah nonaku? Mana nonaku? Kamu nggak macam-macam kan sama nona? Aku ini nonamu. Dasar anjing bodoh. Sil dikasih hati malah raja dulap. Sepertinya kalau nggak pakai kekerasan, kamu... Kenapa Lin Man ada di rumahku? Kenapa dia disandera Zhao Jian lagi? Ada apa lagi sih ini? Sudahlah, nggak usah dipikirkan lagi. Wei, Raja Naga, hal yang Anda minta sudah ada hasilnya. katakan. Berdasarkan penyelidikan kami, 10 tahun lalu saat Anda masih di penjara, organisasi Hun memang mengirim penyusup ke Jiangbei. Siapa orang itu? Ketua 4 Raja Langit organisasi Hun, Zhao Ji. Sepertinya kematian orang tuaku memang ada hubungannya dengan adikku tersayang itu. Lanjutkan penyelidikan. Fokus selidiki pihak organisasi Hun. Sebaiknya kirim orang menyusup ke organisasi cari tahu apa ada petunjuk lain. Siap, laksanakan. Adikku tersayang, bagaimana aku harus menghadapimu? Kalau bukan karena mendengar suara hati Lin Man, mungkin saja aku benar-benar rela kamu manfaatkan seumur hidup. Lin Man, hebat juga caramu. Tak disangka diam-diam kamu menculik nona mudaku. Sudah kubilang berapa kali? Akulah nona mudamu. Kamu ini nggak ngerti bahasa manusia ya? Jangan pura-pura bodoh di depanku. Sepertinya kalau tidak dikasih pelajaran, kamu nggak akan mau jujur. Zhao Jian, kamu lucu sekali ya. Aku pastikan kamu mati mengenaskan. Kamu yang lucu. Masih berani mengancamku mati mengenaskan. Sekarang kendali ada di tanganku. Katakan, di mana nona mudaku? Telepon, berikan teleponnya. Aku mau hubungi ayah angkatku. Ayah angkat? Siapa ayah angkatmu? Sekarang kamu ada di tanganku. Jangankan ayah angkatmu, kakek angkatmu datang pun gak akan berguna. Ayah angkatku pemimpin organisasi Hun, tetua Hun. Masih berani berlagak di depanku. Kubunuh kau. Rasakan cambukanku ini. Sudah berapa kali ku bilang aku Wang Wen? Bocah ini keras kepala juga ya. Wajahmu ini, biarpun jadi abu pun aku kenal kamu itu Lin Man. Jangan harap bisa bohongi aku lagi. Tunggu sampai aku pulih. Lihat saja nanti pembalasanku. Sepertinya cara biasa nggak mempan buatmu. Aku bakal kasih kamu pelajaran keras. Berhenti. Mau apa kamu? Tebakanmu benar, aku mau. Siang. Apa? Kamu cari mati ya, Zhao Jian? Sudah lama aku kesal lihat wajahmu cuma manusia biasa malah lebih cantik dari nona mudaku. Kebetulan aku juga sudah lama menahan diri. Biar kamu jadi pelampiasanku. Zhao Jian, berhenti. Sekarang aku masih bisa memaafkanmu. Sudah terlambat buat berhenti. Aku mengangkat seorang gadis jadi anak angkat fisik gadis itu luar biasa. Dia punya tubuh Phoenix Ziwei, hanya perlu melewati 9 kali nirwana dan pelepasan ilmu. Maka dia akan jadi abadi dan mencapai puncak dunia. Selamat Tuan, selamat Tuan. Cuma aku penasaran bagaimana Tuan tahu soal fisik luar biasa ini. Ciri utama tubuh Phoenix Ziwei adalah tanda lahir berbentuk Phoenix di perut. Bukan, ya Tuhan. Kamu bercanda ya? Mana mungkin ini nona muda? Mampus aku. Habislah riwayatku. Hormat saya, nona muda. Hamba. Zhao Jian ini benar-benar mempermalukanku. Aku ingin dia mati mengenaskan. Tapi sekarang dia lebih kuat dariku. Jangan sampai memojokkannya nanti. Malah aku yang rugi. Setelah masalah ini selesai, aku akan minta ayah angkat menghajarnya. Cepat turunkan aku. Oh. Nggak bego-bego amat. Hamba mengaku salah, hamba pantas mati. Mohon hukum hamba, nona. Gawat. Tuhan sudah bilang, kalau ada lain kali aku harus bunuh diri untuk menebus dosa. Aku belum mau mati. Apa aku bunuh saja dia buat bungkam? Lagi pula nggak ada yang tahu kejadian ini. Sudahlah, yang tidak tahu tidak bersalah. Lin Man itu terlalu licik, bukan salahmu. Nona muda memang sangat baik hati padahal aku sudah keterlaluan padanya. Tapi dia masih mau memaafkanku. Aku Zhao Jian berjanji akan setia sampai mati demi nona muda. Aku rela berkorban apapun. Hukuman mati bisa diampuni tapi hukuman fisik tak terelakkan. Potonglah satu jarimu sendiri. Nona sungguh murah hati. Anggap saja ini sebagai bunganya, tapi keadaan sedang mendesak. Aku masih butuh si bodoh ini. Jadi ampuni nyawanya dulu. Sudahlah, banyak hal terjadi hari ini. Jangan lakukan apapun dulu. Cari tempat untuk tinggal sementara. Aku akan transfer 10.000 yuan. Pakailah dengan hemat. Tunggu perintah dariku. Baik, nona-nona memang murah hati. Tapi kok agak pelit ya?
Nggak kayak Lin Man itu. Sekali kasih langsung puluhan juta. Noh, nggak tahu apa kartu ini masih bisa tarik uang. Seumur hidup gue belum pernah lihat uang sebanyak ini. Antarkan aku pulang dulu. Baik. Sudah 2 hari makan mewah, ternyata jajanan kaki 5 lebih mantap. Nggak tahu keadaan di luar gimana sekarang. Bukannya Wen paling benci makan ginian? Katanya nggak sehat, makanan sampah. Kenapa sekarang makannya lahap banget? Ben, ada yang mau kakak tanyakan? Bukan gitu, Kak. Gue sudah sembunyi di kampung begini, kok lu masih bisa nemuin gue sih? Gawat, gue kan bukan Wang Wen. Jangan-jangan bakal ketahuan. Coba ingat-ingat, gimana biasanya Wang Wen ke Wang Su? Nggak sanggup, wajahnya ganteng banget. Gue nggak tegal mau maki-maki Wang Su kan cowok idaman gue. Kenapa ini suara hati Lin Man? Apa orang di depanku ini bukan Wen melainkan Lin Man? Sudahlah, pura-pura nggak tahu saja dulu. Lagi pula Lin Man itu penjelajah waktu. Dia tahu kebenarannya. Ayo, kita cari tempat sepi kita bicara berdua sebagai kakak adik. Oleh. Ben, dulu kamu bekerja sama dengan organisasi jiwa untuk membunuh orang tua kita, kan? Demi mengandalkan darah keluarga sendiri untuk membangkitkan tubuh Phoenix Siweimu. Bukan, siapa sih yang bisa kasih tahu ini sebenarnya ada apa lagi sih? Harusnya sih sampai mendekati akhir cerita. Dia mati demi melindungi Wang Wen. Kita baru kasih tahu dia kebenarannya sebelum mati. Waktu itu gue syok banget. Ternyata ada cewek sejahat ini di dunia. Gawat banget. Sekarang gue pakai wajahnya Wang Wen. Wang Sui nggak bakal bunuh gue buat balas dendam ortunya, kan? Jangan dong. Kenapa malah jadi kacau begini sih? Sepertinya omongan gue benar. Ternyata dulu beneran lo yang habisi mereka. Kak Wang Su, kalau gue bilang gue bukan Wang Wen, lo percaya? Tenang aja, gue udah tahu dari lama lo bukan Wang Wen. Lo itu Lin Man bener kan? Kok lo bisa tahu? Meskipun tahu gue bukan Wang Wen, nggak mungkin lo tahu gue Lin Man. Gue bisa dengar suara hati lo. Baca pikiran? Terus apa yang gue pikirin tadi? Berarti lo tahu semuanya dong? Malu-maluin banget. Tadi gue malah bilang orang idaman gue itu Wang Sui, mampus deh gue. Gue nggak boleh mikir lagi dia bisa dengar suara hati gue, Lin Man. Tenang. Gue nggak pakai ilmu hitam kayak gitu. Cuma entah kenapa tiba-tiba aja bisa dengar suara hati lo. Pantesan di sekolah lo bertingkah kayak gitu. Kayaknya waktu itu gara-gara suara hati gue, lo jadi curiga sama Wang Wen. Bener banget, tapi gue nggak nyangka lo yang orang asing ini ternyata cowok idamannya itu gue. Jangan dibahas lagi. Bukan cuma gue si Zhang Mo juga bisa dengar suara hati lo. Pantesan si Zhang Mo itu berubah drastis. Tiba-tiba aja ngejar-ngejar gue. Terus Gu Beichen, dia kayaknya juga bisa dengar suara hati gue. Gawat. Kalau gitu gue malu banget dong. Kak Wang Su, mending lo bunuh gue aja sekalian, gue nggak mau hidup lagi. Udah, gue tahu lo nebak suasana hati gue lagi buruk makanya lo sengaja ngelucu. Tenang aja, mental gue nggak selemah yang lo kira kok. Gue mau tanya, rencana lo selanjutnya apa? Aku cuma manusia biasa. Harus berhadapan sama gadis takdir kayak dia. Mau gimana lagi? Nyawa sendiri aja nggak bisa kujaga. Ada benarnya juga sih. Sebagai terima kasih sudah bantu masalahku bertahun-tahun, aku akan lakukan satu hal untukmu. Kamu nggak bakal bunuh adikmu demi ilmu, kan? Bagaimanapun juga, dia satu-satunya keluargaku yang tersisa. Aku nggak tega melakukannya. Dan tapi kekuatannya akan kuhancurkan. Karena itu berasal dari darah jantung orang tuaku baru, bisa bangkit kekuatannya. Ya lalu, aku akan usir dia dari Jiangbei. Gimana, kamu puas? Chen beneran bisa dilakukan? Dia itu kan gadis takdir. Semakin tertekan, dia bakal makin kuat. Semuanya tergantung usaha kita, kan? Najib, kalau gitu, aku titip ya, Mas Wang Su. Setelah urusan di sini selesai, aku akan tinggalkan negara Long. Kamu mau pergi bareng aku bakal lindungi kamu sepenuhnya. Di sisiku meski Wang Wen kembali lagi, dia nggak bakal bisa nyakitin kamu. Hidup berdua bareng Mas Dewa. Terus nyawaku juga aman. Wah, keren banget sih.
Nggak bisa, aku bukan dari dunia ini. Kalau tiba-tiba ikut campur urusan mereka, ujung-ujungnya cuma bakal jadi tragedi. Begitu poin takdirku sudah cukup, aku harus balik. Ayah sama ibu sudah nungguin aku. Tunggu dulu. Wangsu kan bisa dengar isi hatiku. Kamu pasti tahu kekhawatiranku. Lagi pula kita nggak begitu dekat jadi. Aku paham kalau gitu aku di Jiangbei aja buat lindungimu. Sampai kamu berubah pikiran dan paham semuanya. Kalau kamu begini terus aku beneran bisa jatuh cinta sama kamu. Kalau nanti aku tiba-tiba pulang, bisa-bisa aku depresi berat lah. Pokoknya selama kamu masih di dunia ini, aku bakal lindungi kamu sepenuhnya. Terima kasih. Lin Manman, lagi-lagi Lin Manman. Cuma dalam beberapa hari dia sudah bikin aku rugi berkali-kali. Aku nggak akan tinggal diam soal ini, ayah angkat. Zhao Jian yang ayah kirim bodoh banget. Barusan dia salah ngenalin orang lagi. Aku mau Zhao Ji, suruh dia bantu aku. Xiao Ji, dia itu tangan kanan andalanku. Kalau nggak darurat, nggak bisa. Ayah angkat, tolong turuti kemauanku ya. Ya sudah, sekarang aku suruh Zhao Ji ke sana sekalian habisi kakakmu yang nggak berguna itu. Dengan darah jantungnya, tubuh Phoenix Jiweimu bakal makin hebat. Cil berevolusi jadi tubuh Dewa Naga Phoenix. Tubuh naga Phoenix Ziwei. Apa itu? Kamu pikir kakakmu tak terkalahkan di usia muda karena apa? Bukankah itu karena tubuh naga hijau Tianyuan miliknya? Jika bisa menyerap darah jantungnya, tubuhmu akan memiliki harmoni naga dan Phoenix setelah itu berevolusi jadi tubuh luar biasa milik dewa dalam legenda. Hal sepenting ini si sampah itu malah tidak memberitahuku. Belum terlambat untuk tahu sekarang. Ada kabar dari bawahan kalau dia sudah mulai menyelidiki hubungan kita berdua jadi orang ini harus mati. Setelah kamu berevolusi jadi tubuh Dewa Naga Phoenix, organisasi roh bisa benar-benar Putri pasti bantu ayah angkat puncaki dunia. Bagus, 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 putriku sayang. Oh iya, sekarang aku malah jadi mirip Mbak Lin Manman. Entah kapan aku akan berubah kembali. Kenapa ada hal aneh begini di dunia? Entah ilmu hitam apa yang dipelajari si manis itu. Sampai si bodoh Mas Zhao Jian kena tipu mentah-mentah. Jadi nanti berikan kontakku pada Mas Zhao Ji. Biar lewat telepon saja supaya tidak salah. Ini salahku sudah tua selalu terpikir cara komunikasi tradisional. Ya, lupa kalau sekarang zaman teknologi canggih. Dah. Ayah angkat. Demi kekuatan, ayah kandung pun berani kubunuh. Saat tubuh Dewa Naga Phoenixku sempurna, jika ayah pensiun dan menyerahkan organisasi roh baik-baik, maka kita akan jadi ayah dan anak yang rukun. Kalau tidak, jangan salahkan aku menyuruh Li Ximin melakukan kudeta gerbang Xuanhu. Kenapa perasaanku tidak enak ya? Nona pasti tidak akan memaafkanku semudah itu. Harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan karierku. Bagaimana kalau aku penggal kepala Mbak Lin Manman? Dengan begitu Nona pasti akan memaafkanku. Mbak Lin Manman, dasar wanita licik. Membuatku terjebak dalam situasi seperti ini. Jangan sampai aku menemukanmu, kalau tidak akan kubuat kamu mati mengenaskan. Sudah berhari-hari sejak transmigrasi akhirnya bisa tidur nyenyak juga. Ada Kak Wangsu yang menjaga di luar. Wah, akhirnya nggak perlu takut mati konyol lagi. Alah, tunggu. Dulu kan aku ketakutan. Bukannya karena takut dibunuh Kak Wangsu. Si manis Wangsu menyelamatkanku dari kesulitan. Soal dari mana datangnya masalah itu? Sudahlah, gak kuat. Wajah asli ini memang lebih cantik. Tatapan matanya memang agak galak, tapi visualnya benar-benar luar biasa. Kalau tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan menyangka di dunia ini benar-benar ada ilmu aneh begini. Makanya aku bilang, Lin Manman itu adalah variabel. Variabel itu harus segera dibunuh. Kalau tidak, urusannya akan berkembang ke arah tak terduga. Hamba akan segera bunuh penyihir itu. Jangan buru-buru, panggil Zhao Jian dulu. Kalau orang ini tidak ada, perasaanku nggak enak, dia pasti berulah. Baik, menurut info organisasi, Lin Manman yang pakai wajah Nona semalam menginap tepat di hotel ini. Begitu dia keluar nanti aku akan langsung membunuhnya. Akan kuambil kepalanya untuk membasuh kehinaanku. Telepon dari Nona. Sang Mo, jangan cari aku. Aku mau bereskan masalah. Tutup ya. Kenapa Nona ada di hotel ini? Apa dia juga mau balas dendam pada Lin Manman? Zhao Jian, kenapa dia ada di sini? Dia tidak mungkin dia mau menyergaku. Gue emang pantas mati ketipu sama si penyihir Lin Manman itu. Sampai bikin Nona trauma berat begini. Hamba menghadap Nona.
Apa-apaan ini? Kenapa Zhou Jian panggil gue Nona lagi? Bukannya kemarin Kak Wang Shu bilang dia udah nangkep Wang Wen yang pakai muka gue. Terus sekarang ini gimana ceritanya? Apa dia nggak tahu muka kami udah balik lagi? Jadi dia ngira gue itu Wang Wen? Nggak mungkin kan? Atau dia nggak sengaja bunuh Wang Wen kemarin? Sekarang dia malah datang ke gue. Bangunlah. Ngapain kamu kesini? Hamba cuma mau kasih kejutan buat Nona. Makanya hamba datang sendirian. Mau habisi si penyihir Lin Banman itu. Pakai kepalanya buat minta maaf ke Nona. Si imut ini ternyata beneran mau bunuh gue. Tapi nasib Zhou Jian sial banget padahal dia anjing yang setia. Tapi malah kena masalah ginian terus. Ini emang bukan salah dia sih. Kalau jadi dia, gue juga bakal bingung. Bodoh amat, tipu dia dulu aja. Nah, si cewek takdir itu punya banyak kartu as, makin banyak orang, makin ada harapan. Organisasi roh lagi nyari lokasi soalnya kayaknya bantuan datang buat bunuh kamu. Pas banget kalau gitu. Sekalian beresin urusan sama Wang Wen. Ayo kita keluar kota saja biar nggak kena orang nggak bersalah baik. Nggak usah dicari. Keburu telat kalau nunggu kamu. Aku sudah tahu dia kemana, ayo pergi. Kali ini kita habisi dia bareng-bareng. Lihat saja trik apa lagi yang dia pakai buat nipu kamu, siap, Nona? Zhou Jian berani banget matiin telepon gue. Zhou Jian ini sudah berulang kali hina Nona, kayaknya anak ini punya bakat hianat. Hamba saranin habisi saja dia. Kamu atur saja urusan itu. Zhou Jian ini cuma bikin kacau saja. Cuma dalam 2 hari bikin gue capek hati dan pikiran siap dilaksanakan. Karena dia nggak angkat telepon, nggak usah ditunggu lagi, kamu benar. Dia memang punya bakat hianat, kalau asal panggil malah bisa kacau. Nah, kalau gitu sekarang kita Langsung cari Lin Manman, terus habisi dia sekalian siap dilaksanakan. Berdasarkan info internal organisasi, Lin Manman itu pakai ilmu hitam buat menghasut Yuan Jun. Kayaknya nggak gampang buat melawan dia. organisasi Yuan Jun selain gue ternyata kirim orang lain juga. Kayaknya mereka nggak percaya sama kemampuan lu. Lin Manman yang licik itu bikin gue kehilangan kepercayaan Tuan. Ketemu lagi nanti bakal gue hancurin dia sampai jadi abu. Apa Nona kedinginan? Ini salah saya. Yang lalu biarlah berlalu. Berenis Lin Manman dulu aja. Tenang, hamba kali ini bakal kerahin semua tenaga. Ngomong-ngomong, siapa yang kena tipu kali ini? Namanya Zhao Ji. Nggak nyangka bos pun bisa kena tipu. Bos, di organisasi kita ada 4 ahli hebat. Dikasih nama oleh Tuan pisau, tombak, pedang, dan kapak. Dan bos kita itu si Zhao Ji. Di internal organisasi kita kekuatannya cuma kalah dari Tuan. Kalau Zhao Ji ini nekat bantu orang jahat dan musuhin kita, bakal repot urusannya. Tenang aja, gue bakal bikin bos sadar. Biasanya dia paling dengerin omongan gue. Pasukan pengejar datang. Lin Manman gak milih buat kabur, malah mau nyerang duluan. Kali ini kita selesain semua utang lama dan baru. Nggak usah segitunya benci kali. Kalau Zhao Jian tahu dia gue kibulin lagi. Bisa-bisa dia muntah darah karena marah. Wang Shu, dasar lu sampah. Ternyata beneran hianatin gue. Bantu orang luar buat bully adek lu sendiri. Adik apaan? Gue nggak paham deh. Lu udah tahu semuanya. Lu sebenarnya lagi ngapain sih? Kenapa malah barengan sama Lin Manman lagi? Bukan gitu, bos dengerin gue dulu. Lu liatnya cewek ini emang Lin Manman si penyihir itu. Tapi sebenarnya ini nona kita yang asli. Yang di sebelah lu itu barang palsu. Ngomong ngawur apa sih lu? Maksud lu, gue sama kayak lu yang tolol ini. Sampai gak kenalin majikan sendiri. Bos, lu baru pertama kali kesini. Lu gak tahu betapa rumitnya masalah ini. Dengerin adekmu ini gak bakal salah. Itu barang palsu. Apa aku benar-benar salah orang? Sebenarnya yang di sana itu Nona. Tentu saja, kamu nggak tahu sih betapa anehnya penyihir Lin Manman itu. Kemarin, apa? Kamu berani kurang ajar pada Nona? Berarti kamu tamat dong, makanya aku sedang menebus dosa. Rosa, jangan sampai kamu bernasib sepertiku. Zhao Ji, apa yang kamu ragukan? Kamu nggak mengira aku palsu kan? Tebak. Itu juga belum pasti. Ya, tanya, rasakan pedangku. Adik, jangan gegabah. Kenali dulu orangnya baru bicara. Perlu dikenali lagi. Aku sudah salah 2 kali. Cukup 2 kali, jangan 3 kali. Bos, percayalah padaku. Serang, Zhao Ji. Aku asli atau palsu? Masa kamu nggak tahu? Tombak, datanglah. Adik, aku nggak mau kamu terus salah. Lebih baik menyerah saja. Kacau sekali kau, bos. Yang kuhajar ini pasti palsu. Zhao Ji, lawanmu adalah aku. Batal. Lihat, Wang Su saja sudah turun tangan. Meskipun dia punya niat berkhianat, masa dia bantu orang lain menindas adiknya?
Zhao Jian, sekarang masih sempat untuk menyesal. Aku bisa mengampuni nyawamu. Hehe, apa kau pikir aku masih anak baru? Lin Man, nyawamu pasti kuambil. Zhao Jian, kamu yang memaksaku. Tubuh Phoenix Siwei, lepaskan. Hah? Kamu nggak mengenaliku. Masa tubuh Phoenix Siwei pun nggak kenal? Cepat menyerahlah. Aku salah orang lagi. Tidak, bagaimana mungkin ini terjadi? Aku nggak bisa membedakannya. Nggak bisa bedain. Sekarang masih sempat untuk menyesal. Gak bisa, jangan sampai Zhao Jian berkhianat. Kalau tidak, aku pasti tamat. Mas Zhao Jian, kamu harusnya tahu keistimewaan tubuh Phoenix Siwei. Sekarang sudah terlepas lebih awal. Apa kamu pikir masih bisa hidup kalau kembali ke organisasi jiwa? Lebih baik lanjut sampai akhir, ikutlah denganku, gaji 3 juta sebulan. Kenapa kamu mau mempertaruhkan nyawa? Kalian semua memaksaku, masa bodoh Mbak Wang Wen. Aku akan bertaruh nyawa denganmu. Bagaimana mungkin? Ini kan terbuat dari besi dingin 9 langit. Tang baja paduan terkuat pun pernah kuhancurkan. Barangmu ini tidak ada apa-apanya. Ya. Adikku tersayang milik ayah dan ibu. Akan kuambil kembali sekarang tidak? Kamu tidak boleh begini. Padaku, aku ini adik kandungmu. Mereka juga orang tua kandungku. Ya. Kamu tega melumpuhkanku. Ah? Tuan sampai turun tangan sendiri, jangan dikejar. Kalau dia terdesak, kita semua akan mati di sini. Sudahlah, lagi pula tujuannya sudah tercapai. Kita berhasil, Mas Wangsu. Kita berhasil. Mulai sekarang aku akan selalu di sisimu. Kamu tidak akan dalam bahaya lagi. Ayah, angkat ayah yang menyelamatkanku. Tapi aku sudah jadi orang cacat sekarang. Apa gunanya menyelamatkanku? Kamu terlalu meremehkan tubuh Phoenix Siwei. Kemalangan bisa membawa keberuntungan hancur untuk bangkit kembali tak tertandingi di dunia. Tenang saja, saat tubuh dewatamu pulih nanti, itulah saatnya kamu menjadi tak terkalahkan. Mbak Lin Man Mas Wangsu dan si badut Zhao Jian itu akan kubasuh penghinaanku dengan darah kalian. 我的吃手